Pernahkah kalian melihat seorang CEO sombong yang merasa menguasai dunia, tiba-tiba hancur berkeping-keping dan menangis bersujud di kaki istri yang baru saja ia buang? Malam ini, kita akan menyaksikan karma instan yang paling memuaskan. Saat sebuah pengkhianatan murah dibayar tunai dengan kebangkrutan, dan selembar surat cerai justru menjadi tiket VIP menuju neraka kemiskinan. Halo semuanya, selamat datang kembali. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum kita masuk ke cerita yang dijamin bakal bikin emosi kalian naik turun lalu ditutup dengan kepuasan yang luar biasa ini, aku mau absen dulu nih. Pas nonton video ini, kalian lagi pada santai di mana? Coba dong ramaikan kolom komentar di bawah. Tulis asal kota atau daerah kalian, biar kita bisa saling kenal dan makin akrab. Nah, buat kalian penikmat cerita penuh intrik dan balas dendam elegan, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe di channel YouTube saya ini. Ya, jangan lupa klik like kalau kalian suka dengan tema cerita karma instan seperti ini. Nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan share juga ke teman-teman atau grup keluarga kalian biar kita bisa gregetan bareng. Sudah absen di komentar? Sudah subscribe? Oke mantap. Sekarang, siapkan camilan kalian, cari posisi duduk yang paling nyaman, dan mari kita mulai kisahnya. Lampu gantung kristal di private room restoran El Orangerie memantulkan cahaya keemasan yang tajam, sangat kontras dengan suasana dingin di meja bundar itu. Suasana ruangan direkayasa sedemikian rupa, memancarkan kemewahan malam di ibu kota dengan sentuhan sinematik, namun udara di dalamnya terasa mencekik. Anjani duduk dengan punggung tegak sempurna. Balutan gaun malam hitamnya tampak sederhana, namun material sutranya memancarkan keanggunan seorang wanita yang matang oleh waktu, penderitaan, dan pengalaman. Di seberangnya, Bima, pria yang telah dinikahinya selama 10 tahun, tersenyum pongah. Namun, senyum itu bukan ditujukan untuk istrinya, melainkan untuk wanita muda di sebelahnya, Rania. Rania, sang sekretaris pribadi yang usianya nyaris separuh dari usia Anjani, bergelayut manja di lengan Bima. Wanita muda itu dengan sengaja dan penuh kebanggaan memamerkan kalung berlian keluaran terbaru di lehernya. Perhiasan yang Anjani tahu persis dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan 2 hari yang lalu. Denting garpu dan pisau di atas piring porselen sesekali memecah keheningan yang menyesakkan dada. Sebuah realitas pahit yang sering terjadi di masyarakat kita. Saat seorang pria berada di puncak kejayaan finansialnya, ujian terbesarnya justru adalah kesetiaan. Anjani awalnya mengira undangan makan malam di restoran eksklusif ini adalah bentuk permohonan maaf Bima atas kesibukannya yang tak wajar belakangan ini. Atau mungkin, ini adalah perayaan kecil menyambut hari jadi pernikahan mereka yang ke-10. Ia salah besar. Ini bukan perayaan cinta, melainkan sebuah panggung teater murahan yang sengaja disiapkan untuk sebuah eksekusi status sosial. Bima menyesap red wine di gelasnya perlahan, lalu menatap Anjani dengan sorot mata yang tak lagi memiliki jejak kehangatan masa lalu. Di mata pria itu, Anjani tak lebih dari barang usang. Hanya ada kalkulasi bisnis, ego laki-laki, dan arogansi yang buta. Aku tidak akan berbasa-basi lagi, Anjani. Suara bariton Bima memecah keheningan, memancarkan dominasi seorang CEO yang merasa memegang kendali penuh atas segalanya. Dengan satu gerakan tangan yang meremehkan, ia melempar sebuah map coklat tebal ke atas meja, meluncur dan tepat berhenti di depan gelas anggur Anjani. Tanda tangani itu. Rania hamil anakku. Usianya sudah masuk minggu ke-8. Aku butuh penerus darah dagingku sendiri untuk kerajaan bisnisku. Sesuatu yang selama 1 dekade ini gagal kau berikan padaku. Lagi pula, mari kita bersikap realistis dan jujur pada diri kita sendiri. Kau sudah tidak relevan lagi dengan kehidupanku yang sekarang. Kau hanya wanita rumahan yang menumpang hidup pada kejeniusanku membangun cakrawala global. Kata-kata itu meluncur tanpa beban. Tajam bak belati yang menusuk ulu hati. Bima berbicara seolah ia sedang memecat seorang karyawan magang yang tidak kompeten, bukan mencampakkan wanita yang telah menemaninya makan nasi bungkus di pinggir jalan saat ia baru merintis usaha dari titik nol. Rania menyela dengan tawa kecil yang sengaja dibuat-buat, menatap Anjani dengan sorot mata merendahkan yang syarat akan kemenangan absolut. Maaf ya, Mbak Anjani.
Mas Bima itu butuh wanita yang bisa mengimbangi energinya, yang bisa menemaninya tampil elegan di depan publik dan media massa, bukan cuma diam di rumah menyiram tanaman mawar pakai daster. Lagi pula, anak ini, Rania mengelus perutnya yang masih rata dengan gerakan teatrikal, adalah bukti cinta sejati kami. Aku harap Mbak tahu diri, legawa, dan tidak mempersulit proses hukumnya. Mas Bima sudah sangat berbaik hati mau memberimu pesangon berupa rumah tua di pinggiran kota dan sedikit uang bulanan. Ironi sosial tersaji telanjang di depan mata. Kesetiaan tak tergoyahkan, pengorbanan tanpa pamrih, dan doa di sepertiga malam selama bertahun-tahun dengan mudahnya ditukar dengan kemudahan fana dan kesombongan yang memabukkan akal sehat. Mendengar penghinaan demi penghinaan yang dirancang khusus untuk menghancurkan harga diri tersebut, Bima dan Rania duduk bersandar, bersiap melihat teater tangisan. Mereka berekspektasi Anjani akan menangis histeris, menyiramkan air ke wajah Rania, atau setidaknya berlutut memohon ampun agar tidak diceraikan. Namun, ekspektasi mereka hancur berkeping-keping pada detik itu juga. Anjani hanya terdiam membatu. Pandangannya tidak kosong, melainkan menajam bak pisau bedah yang siap menguliti kelemahan lawannya hingga ke tulang sumsum. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh membasahi pipinya. Perlahan, lengkung senyum tipis, sangat tipis dan sedingin es di kutub utara, terbentuk di bibir Anjani. Senyum itu tidak memiliki sedikitpun unsur kehangatan, melainkan sebuah janji bisu akan sebuah kehancuran yang teramat pedih. Ia mengambil pena emas dari dalam tas tangannya yang elegan, menyingkirkan piring makan malamnya yang belum tersentuh, dan membuka map tersebut dengan tenang. Ia membalik halaman dokumen itu langsung ke bagian akhir, tepat di mana materai menempel. Ia tidak repot-repot membaca nominal, pesangon, menyedihkan yang ditawarkan suaminya. Ia juga tidak meributkan pembagian harta Gonogini sepeser pun. Dengan gerakan elegan, terstruktur, dan tanpa keraguan sedikit pun, Anjani menggoreskan tanda tangannya. Ia menarik napas panjang, menikmati aroma kepanikan tipis yang mulai tercium dari raut wajah Bima yang mendadak bisu melihat ketenangan tak wajar istrinya. Kau benar, Bima. Aku memang sudah tidak relevan dengan kehidupan palsumu, ucap Anjani pelan. Suaranya mengalun sangat tenang, stabil tanpa getaran emosi, namun membawa aura ancaman absolut yang entah mengapa membuat bulu kuduk Bima meremang sejenak. Anjani menutup map itu dengan bunyi, prak, yang tegas dan mendorongnya kembali ke arah Bima. Ia bangkit berdiri, menepis kerutan hayali di gaunnya, dan menatap pasangan pengkhianat yang kini tampak sedikit kebingungan dengan reaksi di luar nalar tersebut. Sebelum membalikan badan untuk meninggalkan ruangan yang mulai terasa pengap oleh bau kebusukan itu, Anjani mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Ia menatap lurus menembus pupil mata Bima, menanamkan teror, dan berbisik dengan nada yang akan menghantui telinga pria itu selamanya. Aku kembalikan kebebasanmu malam ini juga. Semoga kau tidak pernah menyesali tanda tangan ini. Karena mulai tengah malam nanti, belajarlah berdiri di atas kakimu sendiri. Langkah kaki Anjani bergema mantap di lorong berlapis karpet tebal restoran El Orangerie, meninggalkan ruangan yang kini dipenuhi ilusi kemenangan murahan. Tidak ada isak tangis, tidak ada tatapan memelas, dan yang terpenting, tidak ada lagi beban yang mengikat pundaknya. Di dalam private room yang baru saja ia tinggalkan, Bima menatap pintu yang tertutup rapat dengan perasaan ganjil. Ada sesuatu yang tidak beres. Ketenangan Anjani saat menandatangani surat cerai tanpa menuntut sepeser pun harta Gonogini terasa terlalu mulus, terlalu rapi, dan teramat sangat dingin. Namun, sebelum kejanggalan itu sempat merayap menjadi kecurigaan di benak Bima, Rania segera mengalungkan lengannya di leher pria itu. Hembusan napas manja dan rayuan manis sang sekretaris dengan cepat menyapu bersih keraguan sang CEO. Dasar laki-laki yang mabuk kepayang oleh arogansi dan kuasa palsu, Bima dengan mudahnya meyakinkan dirinya sendiri bahwa Anjani mundur karena wanita tua itu akhirnya sadar diri akan ketidakberdayanya. Sebuah cerminan nyata di masyarakat kita. Betapa mudahnya manusia yang sedang berada di puncak kesuksesan menjadi buta huruf terhadap kenyataan, mengira langit yang menaunginya tak akan pernah runtuh. Di luar restoran, angin malam ibu kota berhembus menampar wajah, namun Anjani tak sedikit pun menggigil. Sebuah mobil sedan hitam pekat keluaran Eropa yang sama sekali tidak mencolok,
namun bernilai miliaran, perlahan menepi. Sopir parubaya yang mengenakan setelan rapi segera turun dan membukakan pintu untuknya. "Selamat malam, Non Anjani. Kita langsung kembali ke kediaman utama?" tanya Pak Tarjo, pria tua yang telah mengabdi pada keluarga Anjani sejak ia masih kecil, jauh sebelum Bima masuk ke dalam kehidupannya dan mengubah segalanya menjadi neraka yang dibalut kemewahan. Anjani masuk ke dalam kursi penumpang yang mewah. Aroma kulit asli menyambutnya. "Tidak, Pak Tarjo. Kita tidak akan pulang ke rumah Bima. Rumah itu sudah menjadi tempat sampah. Antar saya ke penthouse Sudirman," jawab Anjani dengan nada datar. Pak Tarjo hanya mengangguk hormat. Matanya menangkap kilat ketegasan yang sudah lama hilang dari sorot mata majikannya itu. Sambil menatap gemerlap lampu jalanan Jakarta yang berkelebat dari balik kaca jendela yang gelap, Anjani merenungkan kebodohan suaminya. Selama 10 tahun, Anjani dengan rela meredupkan cahayanya sendiri agar Bima bisa bersinar. Ia menekan ego, menyembunyikan kecerdasannya, dan berperan sebagai istri penurut yang seolah-olah hanya tahu urusan dapur dan menyiram mawar. Masyarakat selalu memuji Bima sebagai pengusaha jenius yang merintis PT Cakrawala Global dari nol dengan darah dan air mata. Apa yang dunia, dan bahkan Bima sendiri, tidak pernah sadari adalah kenyataan bahwa nol milik Bima sebenarnya adalah jurang kebangkrutan. Di tahun pertama pernikahan mereka, Bima hancur lebur terlilit utang. Di saat itulah, almarhum ayah Anjani, seorang konglomerat raksasa yang bergerak di balik layar pemerintahan dan bisnis, turun tangan. Sang ayah menyuntikkan dana tanpa batas, melunasi semua utang Bima, dan membuka seluruh akses jaringan elit bisnisnya. Syaratnya hanya satu, dan itu adalah permintaan Anjani sendiri. Jangan biarkan Bima tahu bahwa ia diselamatkan oleh belas kasihan mertuanya demi menjaga harga diri rapuh pria itu. Namun air susu dibalas dengan air tuba. Perhatian dan pengorbanan tanpa pamrih itu justru dianggap Bima sebagai kelemahannya. Kini, almarhum ayahnya telah tiada, dan seluruh kekayaan serta 70% saham mayoritas PT Cakrawala Global telah jatuh ke tangan Anjani sepenuhnya. Bima tidak lebih dari sekadar direktur boneka, seorang badut yang diberi panggung oleh Anjani untuk bermain-main menjadi raja. Dan malam ini, sang pemilik panggung telah memutuskan untuk mematikan lampu sorotnya. Dengan gerakan gemulai namun mematikan, Anjani mengeluarkan ponsel pribadinya, bukan ponsel yang biasa ia gunakan untuk menghubungi Bima, melainkan sebuah perangkat terenkripsi khusus. Ia mencari satu nama di kontak, Om Suryo, Ketua Dewan Komisaris sekaligus proksi bayangan yang selama ini mewakili saham Anjani di perusahaan. Telepon diangkat sebelum dering ketiga selesai. "Anjani, putriku. Tumben sekali menghubungiku selarut ini," sapa suara berat dan berwibawa di seberang sana. Anjani tersenyum sinis, menatap pantulan dirinya sendiri di kaca jendela. "Malam ini saya sudah menandatangani surat cerai, Om Suryo." Bima memilih wanita itu, ucapnya tanpa nada sedih sedikit pun. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum terdengar helaan napas yang syarat akan amarah tertahan dari pria tua tersebut. "Bajingan tengik itu. Padahal dia bernapas pun karena belas kasihan ayahmu. Apa yang harus kulakukan? Anjani? Perintahmu adalah mutlak." Anjani menyandarkan kepalanya ke kursi mobil. Matanya memancarkan kepuasan antisipasi akan sebuah balas dendam yang elegan. "Mulai besok, cabut semua oksigennya. Hubungi Prakoso Group. Batalkan mega kontrak akuisisi besok pagi. Dan Om, berikan lampu hijau pada konsorsium bank untuk menarik semua pinjaman Cakrawala Global secara serentak. Jangan beri ampun. Biarkan dia tahu rasa lapar yang sesungguhnya." Tepat pada pukul 12 malam, saat jarum jam menyatukan harinya, Anjani telah memutar roda nasib. Di sebuah ranjang hotel mewah di belahan kota lain, Bima yang sedang terlelap bersama pelakornya sama sekali tidak menyadari bahwa esok pagi, ia akan bangun di dalam sebuah neraka yang diciptakannya sendiri. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah gorden sutra berharga puluhan juta di kediaman mewah kawasan Pondok Indah, menciptakan siluet emas yang ironisnya menyoroti akhir dari sebuah pernikahan. Pagi itu, Anjani masih menikmati seduhan teh Darjeeling kesukaannya di teras belakang,
memandangi hamparan mawar merah yang selama ini ia rawat dengan kedua tangannya sendiri. Ketenangan pagi itu pecah oleh deru mesin mobil sport Eropa yang berhenti dengan kasar di pelataran masuk. Dari balik pintu utama yang didorong paksa tanpa ketukan, masuklah dua orang yang kehadirannya seolah mencemari udara bersih di rumah tersebut. Pengacara Bima, seorang pria berjas rapi dengan senyum licik bernama Surya, berjalan masuk didampingi oleh Rania. Tidak ada Bima di sana. Pengecut itu bahkan tidak memiliki nyali untuk menatap mata wanita yang telah mendampinginya dari titik nadir, memilih bersembunyi di balik jas pengacaranya dan rok selingkuhannya. Inilah realitas menyedihkan yang sering kita temui dalam struktur masyarakat. Ketika seorang laki-laki merasa telah mencapai puncak dunia, keberanian moralnya justru menyusut, digantikan oleh arogansi dangkal yang selalu didelegasikan kepada orang suruhan. Rania melangkah masuk bak seorang ratu yang baru saja menaklukkan kerajaan musuh. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan tas bermerek yang sengaja ditenteng tinggi-tinggi. Matanya yang angkuh menyapu seluruh penjuru ruang tamu, menilai setiap perabotan mahal, lukisan klasik, dan lampu kristal dengan rakus. Wah, akhirnya aku bisa merombak tempat kuno ini, gumam Rania dengan suara melengking yang sengaja dikeraskan agar Anjani mendengarnya. Ia berjalan menghampiri Anjani yang masih duduk tenang di teras. Surya sang pengacara langsung meletakkan sebuah dokumen di atas meja kopi, tepat di sebelah cangkir teh Anjani. Selamat pagi, Nyonya Anjani. Sesuai kesepakatan cerai yang Anda tanda tangani semalam, rumah ini sepenuhnya menjadi hak milik klien kami, Bapak Bima. Anda diberi waktu 1 jam untuk mengemasi barang pribadi Anda dan angkat kaki dari sini. Oh, dan satu hal lagi, Bapak Bima telah menginstruksikan pihak bank untuk membekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Anda per detik ini. Anda dipersilakan keluar hanya dengan pakaian yang melekat di badan dan barang-barang yang bukan berasal dari uang klien kami. Mendengar pengumuman sang pengacara, Rania tidak bisa menyembunyikan senyum kemenangannya. Ia bersedekap, menatap Anjani dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan yang sangat kentara. Mbak Anjani dengar sendiri, kan? Mas Bima itu orang yang logis dan tegas. Jangan harap Mbak bisa membawa perhiasan, tas mewah, atau mobil yang ada di garasi. Semua itu dibeli pakai uang Mas Bima. Hasil keringatnya membesarkan cakrawala global. Mbak kan cuma ibu rumah tangga pengangguran. Jadi sadar dirilah. Ambil saja daster-daster murah Mbak dan cepat pergi dari rumahku. Mulai hari ini, Nyonya rumah ini adalah aku. Rania terus mencecar, mencoba memancing amarah, berharap melihat Anjani menangis histeris, mengemis belas kasihan, atau setidaknya marah besar seperti adegan sinetron picisan yang sering ia tonton. Namun, yang ia dapati hanyalah keheningan yang mencekam. Anjani meletakkan cangkir tehnya tanpa menimbulkan suara sekecil apapun. Wajahnya sedatar permukaan danau yang membeku, sama sekali tak tersentuh oleh hinaan murahan tersebut. Bagi Anjani, rumah mewah ini tak lebih dari sekadar sangkar emas yang dibangun dari remah-remah kekayaannya sendiri. Betapa lucunya melihat dua manusia ini memperebutkan sebuah rumah yang bahkan nilai sertifikatnya tak sebanding dengan dividen tahunan yang Anjani terima dari saham rahasianya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri, Anjani bangkit berdiri. Ia melangkah tenang menuju kamar utama, melewati Rania yang mendengus kesal karena tak mendapat reaksi ketakutan yang ia harapkan. Di dalam walk-in kloset seluas apartemen yang dipenuhi gaun desainer dan deretan perhiasan berlian, Anjani sama sekali tidak menyentuh barang-barang berkilau tersebut. Ia hanya membuka brankas rahasia di balik lukisan, mengeluarkan sebuah koper kulit tua bergaya vintage yang tampak sangat sederhana. Koper itu tidak berisi baju atau emas, melainkan setumpuk dokumen usang, akta pendirian asli Cakrawala Global, sertifikat saham mayoritas, dan dokumen tanah tempat gedung utama perusahaan Bima berdiri, semuanya atas nama mutlak Anjani Prawiroharjo. Inilah jantung dari segala kekuasaan Bima, terlipat rapi di dalam sebuah koper tua yang tak dihiraukan siapapun. Anjani berjalan kembali ke ruang tamu sambil menenteng koper kecil tersebut. Ia mengenakan mantel panjangnya dengan gerakan yang sangat elegan, seolah ia sedang bersiap menghadiri pertunjukan opera kelas atas, bukan sedang diusir dari rumahnya sendiri. Rania dan Surya sang pengacara mengamati koper butut itu dengan tatapan mengejek,
merasa menang mutlak karena mengira mantan istri CEO besar itu benar-benar pergi menjadi gembel dengan membawa barang rongsokan. Saat Anjani mencapai pintu utama, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Rania sedang bersandar di sofa mahal sambil memerintah asisten rumah tangga untuk segera membuang semua barang peninggalan Anjani ke tempat sampah. Bersenang-senanglah di rumah ini, Rania. Rawat perabotannya dengan baik, ucap Anjani pelan. Suaranya mengambang di udara dengan nada yang terlampau tenang, menyembunyikan bisa yang mematikan. Karena sebentar lagi, kalian akan menyadari bahwa memiliki rumah bukan berarti kalian memiliki tanah tempat rumah itu berpijak. Sebelum Rania sempat membalas kalimat teka-teki itu, Anjani telah melangkah keluar menuju gerbang, di mana sebuah taksi biasa telah ia pesan untuk menjaga panggung sandiwaranya. Ia meninggalkan sangkar emas itu tanpa setetes pun air mata, membiarkan Rania dan Bima berpesta buta di atas sebuah bom waktu yang angkanya telah mulai menghitung mundur menuju kehancuran mutlak. Gedung pencakar langit Cakrawala Global yang berdiri angkuh di jantung kawasan bisnis Sudirman, seolah menjadi monumen keangkuhan Bima Wijoyo. Di lantai 30, dari balik dinding kaca floor to ceiling ruang kerja Chief Executive Officer yang mewah, Bima berdiri menatap kemacetan Jakarta di bawah sana dengan sebatang cerutu Kuba terselip di jari. Pagi ini, ia merasa bak seorang dewa. Realitas sosial seringkali menyajikan sebuah ilusi tragis di mana pria-pria yang mencapai puncak hierarki korporat mulai mengidap God kompleks, merasa tak tersentuh, merasa bahwa setiap rupiah yang masuk rekening adalah murni hasil keringat dan kejeniusan otak mereka sendiri. Bima adalah wujud sempurna dari ilusi tersebut. Baginya, mencampakkan Anjani semalam dan mengusirnya pagi ini bagaikan membuang parasit yang selama 10 tahun menghambat laju hidupnya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang baru saja ia buang ke jalanan itu adalah fondasi penyangga gedung tempatnya berpijak sekarang. Pagi ini, agendanya hanya satu, menandatangani mega kontrak akuisisi dengan Prakoso Group, sebuah raksasa industri yang akan memompa dana triliunan rupiah dan meresmikan status Bima sebagai salah satu naga bisnis termuda di ibu kota. Pintu ganda ruang kerja berlapis kayu mahoni itu terbuka. Rania melangkah masuk, bukan lagi dengan gaya seorang sekretaris, melainkan memposisikan dirinya layaknya seorang nyonya besar yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Ia mengenakan gaun merah menyala yang terlalu ketat untuk sebuah lingkungan profesional, membawa nampan berisi kopi espresso. Mas Bima, perwakilan dari Prakoso Group sudah tiba di ruang rapat utama. Direktur eksekutif mereka, Pak Santoso, memimpin langsung rombongan tersebut. Lapor Rania dengan senyum semeringah. Matanya berbinar membayangkan komisi miliaran yang akan mengalir ke rekening pribadi Bima setelah tanda tangan itu dibubuhkan. Bima tersenyum lebar, mematikan cerutunya, dan merapikan kerah jas mahalnya. Sempurna. Setelah kontrak ini resmi, kita akan merayakannya di Paris akhir pekan ini. Biarkan wanita tua itu menangisi nasibnya di rumah kontrakan kumuh, sementara kita menikmati dunia. Keduanya tertawa. Sebuah tawa sumbang yang menggemakan keserakahan tanpa dasar moral. Mereka melangkah keluar menuju ruang rapat utama dengan dada membusung, bersiap menyambut kemuliaan. Ruang rapat VVIP itu telah dipenuhi oleh jajaran direksi Cakrawala Global yang duduk rapi dengan wajah penuh antisipasi. Di seberang meja pualam panjang, duduk rombongan eksekutif Prakoso Group. Namun, ada yang ganjil dengan atmosfer ruangan tersebut. Alih-alih memancarkan kehangatan layaknya calon mitra bisnis yang akan menjalin kerja sama raksasa, wajah orang-orang dari Prakoso Group itu sedingin es. Tidak ada senyum basa-basi, tidak ada obrolan ringan. Map berisi draft kontrak yang seharusnya berada di tengah meja, sama sekali tidak terlihat. Bima melangkah masuk dengan gaya flamboyan, merentangkan tangan seolah bersiap memeluk saudaranya sendiri. Selamat pagi, Pak Santoso. Hari yang cerah untuk mencetak sejarah baru di dunia bisnis Indonesia, bukan? Sapa Bima dengan suara baritonnya yang menggema. Namun, alih-alih membalas jabatan tangan Bima, Santoso tetap berdiri kaku di tempatnya. Pria parubaya itu menatap Bima dengan pandangan kosong, nyaris seperti sedang menatap seekor serangga yang sebentar lagi akan diinjak. Tidak ada sejarah yang akan dicetak hari ini, Pak Bima, jawab Santoso dengan nada yang teramat datar dan resmi. Suaranya menggema di ruangan yang tiba-tiba menjadi hening senyap bagai kuburan.
Jajaran direksi Cakrawala Global saling berpandangan dengan kening berkerut. Senyum di wajah Bima perlahan membeku. Tangannya yang masih mengambang di udara perlahan turun dengan canggung. Maksud Anda bagaimana, Pak Santoso? Apa ada klausul terakhir yang perlu kita revisi? Anda tahu sendiri, legal tim kita sudah begadang 3 hari berturut-turut untuk memastikan semuanya sempurna. Bima mencoba tertawa, mengira ini adalah semacam taktik negosiasi menit terakhir yang sering dimainkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun, Santoso tidak bergeming. Ia membuka sebuah map tipis bermotif logo Prakoso Group, menarik selembar kertas berstempel merah, dan mendorongnya menyeberangi meja pualam hingga berhenti tepat di depan Bima. Ini bukan masalah klausul, Pak Bima. Per detik ini, Prakoso Group secara resmi membatalkan seluruh rencana akuisisi, investasi, dan kerjasama apapun dengan PT Cakrawala Global. Secara sepihak. Dokumen ini adalah pemberitahuan resminya, ucap Santoso tanpa basa-basi, suaranya tajam menyayat keangkuhan ruangan itu. Bima terbelalak. Wajahnya yang tadi kemerahan karena semangat kini berubah pucat pasi. Ia menyambar kertas itu, membacanya dengan tangan sedikit gemetar. Ini gila. Ini adalah bunuh diri korporat. Tunggu dulu. Anda tidak bisa membatalkan kontrak triliunan rupiah secara sepihak di hari penandatanganan. Kami sudah mengalokasikan dana. Kami sudah merombak struktur operasional untuk menyambut akuisisi ini. Alasan apa yang mendasari keputusan konyol ini? Suara Bima mulai meninggi, kepanikannya mulai menggerogoti topeng CEO elegannya. Ia merasa ditampar di depan seluruh bawahannya. Santoso merapikan jasnya, menatap lurus ke arah Bima dengan sorot mata yang menyeratkan sebuah ejekan tersembunyi. Kami hanya pelaksana tugas. Pak Bima, keputusan ini turun 5 menit yang lalu, langsung dari otoritas tertinggi Prakoso Group. Instruksi dari chairman kami sangat jelas dan tidak bisa diganggu-gugat. Bima semakin kalap. Chairman. Saya bahkan belum pernah bertemu dengan chairman kalian. Biarkan saya bicara dengannya. Saya kenal baik dengan banyak pejabat tinggi. Almarhum ayah mertua saya dulu sangat dihormati di lingkaran. Kalimat Bima terhenti di udara. Lidahnya mendadak keluh saat menyebut kata mertua. Di seberang meja, Santoso hanya tersenyum tipis, sebuah senyum sinis yang syarat akan makna gelap. Tepat sekali, Pak Bima. Mungkin Anda harus bertanya pada diri Anda sendiri. Koneksi siapa yang sebenarnya selama ini Anda gunakan? Selamat pagi. Tanpa menunggu balasan, rombongan Prakoso Group melangkah keluar ruangan serentak, meninggalkan Bima yang berdiri terpaku dengan napas memburu, menyadari bahwa pilar pertama penyangga kerajaan bisnisnya baru saja diruntuhkan, dan ini baru permulaan dari sebuah invasi yang akan meluluhlantakkan seluruh kehidupannya. Di sudut paling eksklusif salah satu pusat perbelanjaan elit di ibu kota, aroma parfum mahal bercampur dengan wangi kulit asli dari deretan tas branded. Rania melangkah menyusuri lorong butik desainer terkemuka dari Eropa itu layaknya seorang permaisuri yang sedang menginspeksi upeti. Di belakangnya, mengekor 3 orang wanita yang ia sebut sebagai sahabat sosialita. Pada kenyataannya, di dunia masyarakat kelas atas yang superficial, persahabatan seringkali hanya diukur dari seberapa tebal dompet yang menraktir mereka makan siang atau seberapa kuat koneksi yang bisa dimanfaatkan. Rania tahu betul bahwa minggu lalu, ketiga wanita ini masih memandangnya sebelah mata sebagai sekretaris gatal yang mencoba naik kelas. Namun hari ini, dengan status baru sebagai calon nyonya besar Cakrawala Global dan kehamilan yang menjadi tiket emasnya, Rania menikmati setiap tatapan iri dan pujian palsu yang keluar dari mulut mereka. Ia menyambar 2 buah tas kulit eksotis edisi terbatas yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah, tanpa repot-repot melirik label harga. Kesombongan telah menutupi akal sehatnya, memberinya ilusi bahwa kekayaan Bima adalah sumur tanpa dasar yang tidak akan pernah mengering. Bungkus yang ini, dan yang merah marun di etalase depan. Oh, sekalian sepatu hak tinggi yang tadi aku coba. Perintah Rania kepada pramuniaga dengan nada congkak, sengaja mengeraskan suaranya agar para pengunjung lain menoleh. Teman-temannya segera menghujani Rania dengan pujian setinggi langit, menyebut betapa beruntungnya ia disayangi oleh pengusaha sehebat Bima.
Rania tersenyum puas, merasa bahwa ia telah memenangkan kehidupan dan mempecundangi Anjani secara telak. Di meja kasir, total belanjaan yang tertera di layar mesin mencapai angka ratusan juta rupiah. Dengan gaya teatrikal dan penuh kebanggaan, Rania membuka dompetnya, menjepit sebuah kartu kredit korporat jenis Black Card di antara dua jarinya, dan menyodorkannya kepada sang kasir. Itu adalah kartu kredit fasilitas VIP perusahaan yang selama ini selalu ia gunakan untuk menopang gaya hidup hedonisnya secara diam-diam. Kasir butik yang terlatih itu menerima kartu tersebut dengan senyum profesional, lalu menggeseknya di mesin EDC. 1 detik. 2 detik. Mesin itu mengeluarkan bunyi B pendek yang nyaring, diikuti keluarnya secari kertas kecil. Sang kasir mengerutkan kening, menatap layar mesin, lalu menatap Rania dengan senyum yang sedikit tertahan. "Mohon maaf, Ibu Rania. Sepertinya ada masalah dengan jaringan. Transaksinya declinet. Boleh kami coba gesek sekali lagi?" Rania mendengus kesal, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Mesin kalian pasti rusak. Coba saja lagi. Itu kartu unlimited. Jangan bikin saya malu di depan teman-teman saya," gerutunya arogan. Kasir itu mengangguk patuh dan memasukkan kembali chip kartu ke dalam mesin. Kali ini, layar mesin EDC memunculkan pesan merah berkedip yang lebih tegas. "Transaction declined. Please contact your bank. Card frozen." Kasir itu meletakkan kartu hitam tersebut di atas meja pualam dengan sangat hati-hati. "Sekali lagi saya mohon maaf, Ibu. Bank penerbit kartu telah memblokir akses transaksi ini sepenuhnya. Apakah Ibu memiliki kartu lain atau ingin melakukan pembayaran dengan metode transfer?" Keheningan seketika menyelimuti area kasir. 3 teman sosialita Rania yang tadinya ribut memuji, kini mendadak bungkam. Pandangan mereka yang tadinya memuja, dalam hitungan detik berubah menjadi tatapan menyelidik yang penuh dengan rasa kasihan sekaligus ejekan terselubung. Wajah Rania memerah pada bak kepiting rebus. Rasa malu yang luar biasa membakar harga dirinya hingga ke akar. "Itu tidak mungkin. Kau tahu siapa suamiku? Bima Wijoyo, CEO Cakrawala Global. Mesin rongsokan ini yang bermasalah, bukan kartuku." Rania mulai berteriak histeris, kehilangan seluruh keanggunan palsu yang susah payah ia bangun sejak pagi. Manajer butik segera datang menengahi, dengan sopan namun sangat tegas meminta Rania untuk tidak membuat keributan di dalam toko. Tidak ada pilihan lain. Di bawah tatapan sinis pengunjung butik dan bisik-bisik menyakitkan dari sahabat-sahabatnya yang perlahan menjauh pergi meninggalkannya, Rania terpaksa melangkah keluar dari butik itu dengan tangan kosong. Tidak ada tas mewah, tidak ada sepatu mahal. Hanya ada aib yang menempel lekat di wajahnya. Sambil berjalan setengah berlari menuju area parkir dengan napas memburu dan dada turun naik menahan amarah, Rania mengambil ponselnya dan memencet nomor Bima dengan kalap. Begitu panggilan tersambung, ia langsung menumpahkan emosinya tanpa ampun. "Mas Bima, kamu ini gimana sih? Kartu kreditku diblokir. Aku dipermalukan di depan teman-temanku. Dibilang gembel gara-gara mesin sialan itu menolak kartuku. Cepat telepon bank sekarang juga." Rania berteriak dengan nada melengking yang memekakan telinga. Namun, balasan yang ia terima dari seberang sana bukanlah buayan atau kata-kata manis yang biasa mengagungkan namanya. Yang terdengar adalah sebuah bentakan kasar yang dipenuhi oleh keputusasaan yang gelap. "Tutup mulutmu, Rania. Bersetan dengan tas belanjaanmu. Prakoso Group baru saja membatalkan mega kontrak kita secara sepihak, dan perusahaan ini sedang terbakar dari dalam. Jangan ganggu aku dengan urusan sampahmu itu." Klik. Telepon diputus secara sepihak. Rania berdiri mematung di tengah pelataran parkir yang panas. Ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Untuk pertama kalinya, ilusi cinta sejati dan kemewahan absolut yang ia yakini selama ini mulai menampakkan retakan yang nyata. Di saat yang bersamaan, di balik layar, tangan Anjani yang tak terlihat terus bergerak dengan sabar, menarik simpul tali yang kini mulai mencekik leher musuh-musuhnya. Ruang kerja eksekutif di lantai 30 itu kini tak lagi terasa seperti singgasana, melainkan sebuah sel tahanan mewah yang perlahan menyusut,
mencekik penghuninya dari segala arah. Bima melempar ponselnya ke atas meja pualam dengan napas memburu setelah membentak Rania. Keluhan wanita itu tentang kartu kredit yang tertolak di butik hanyalah riak kecil tak berarti dibandingkan dengan tsunami kehancuran yang baru saja menghantam wajahnya. Pembatalan sepihak dari Prakoso Group bukan sekadar hilangnya potensi keuntungan triliunan rupiah, melainkan runtuhnya pilar kredibilitas PT Cakrawala Global di mata pasar. Dalam dunia bisnis kelas atas, reputasi adalah mata uang yang paling berharga. Sekali tercium bau darah dari sebuah perusahaan yang gagal mengeksekusi mega kontrak, para predator finansial akan berdatangan bak hiu kelaparan. Ini adalah potret nyata bagaimana struktur ekonomi elit bekerja di masyarakat kita. Sebagian besar kerajaan bisnis raksasa sebenarnya berdiri di atas fondasi utang dan kepercayaan semu. Ketika kepercayaan itu dicabut, gedung pencakar langit setinggi apapun akan runtuh menjadi debu dalam waktu semalam. Pintu ruangan Bima tiba-tiba didorong terbuka dengan sangat kasar, tanpa ketukan sopan yang biasanya mengawali kedatangan stafnya. Hendra, Direktur Keuangan, CFO, perusahaan yang biasanya selalu tampil necis dan tenang, terhuyung masuk dengan wajah pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipis pria parubaya itu, membuat kemeja mahalnya menempel tak nyaman di kulit. Tangannya gemetar saat memegang setumpuk dokumen beralaskan map merah menyala, warna yang dalam dunia korporat selalu menandakan tingkat urgensi tertinggi atau ancaman kebangkrutan. Pak Bima, kita tamat. Ini gila, ini benar-benar tidak masuk akal. Suara Hendra pecah, nyaris terdengar seperti isakan panik. Bima, yang masih berusaha mengontrol emosinya, menatap bawahannya itu dengan garang. Jaga bicaramu, Hendra. Perusahaan ini tidak akan tamat hanya karena satu kontrak batal. Tarik napasmu dan bicara yang jelas. Ada apa lagi sekarang? Bentak Bima, masih berlindung di balik sisa-sisa arogansinya sebagai seorang CEO. Hendra melempar 3 map merah itu ke atas meja Bima. Bukan satu kontrak, Pak. Ini serangan fajar. Setengah jam setelah rombongan Prakoso Group keluar dari gedung kita, 3 bank kreditur utama kita, Bank Sentral Nusantara, Bank Arta Makmur, dan Bank Global Persada, serentak membekukan seluruh rekening giro dan deposito perusahaan. Mereka baru saja mengirimkan notice of default, surat peringatan gagal bayar tingkat akhir. Mereka mencabut semua fasilitas kredit berjalan dan menuntut pelunasan utang pokok beserta bunganya sebesar 150 miliar rupiah. Tenggat waktunya bukan bulan depan, Pak, tapi besok siang pukul 12 teng. Kalimat Hendra menghantam dada Bima layaknya godam baja. Kaki Bima mendadak lemas, memaksanya jatuh terduduk di kursi kulit mahalnya. Menuntut pelunasan utang ratusan miliar dalam waktu 24 jam adalah sesuatu yang menyalahi prosedur normal perbankan, kecuali jika bank menilai perusahaan tersebut sedang berada dalam risiko fraud, penipuan, tingkat tinggi atau akan segera dilikuidasi. Tanpa akses ke rekening utama, Cakrawala Global bahkan tidak akan mampu membayar biaya operasional, tagihan vendor, apalagi gaji ribuan karyawannya bulan depan. Kepanikan absolut mulai menguasai akal sehat Bima. Ia menyambar gagang telepon di mejanya dengan tangan gemetar, menekan nomor-nomor khusus yang selama ini ia banggakan sebagai koneksi emasnya. Ia menelepon direktur bank yang minggu lalu masih bermain golf bersamanya, pejabat kementerian yang sering ia traktir makan malam mahal, hingga para ketua asosiasi pengusaha. Hasilnya, nihil. Mayoritas panggilannya dialihkan ke kotak suara. Beberapa yang mengangkat hanya memberikan jawaban dingin dan formal. Maaf, Bima. Tangan saya terikat. Ada instruksi langsung dari atas untuk memutus hubungan dengan Cakrawala Global, ujar salah satu direktur bank sebelum menutup telepon secara sepihak. Bima menatap gagang teleponnya dengan tatapan kosong dan horor. Dalam hitungan jam, ia telah berubah dari naga bisnis yang dipuja menjadi penderita kusta yang dijauhi semua orang. Ini bukan kebetulan, Pak Bima, bisik Hendra dengan suara bergetar, menyadarkan sang CEO dari lamunannya. 3 bank besar, sebuah mega korporasi, dan para pejabat mereka bergerak dalam satu komando yang sinkron. Seseorang dengan kekuasaan absolut sedang memburu kita. Tadi, Vice President Bank Sentral Nusantara yang merupakan teman sekelas saya di universitas,
diam-diam mengirim pesan. Dia bilang kita telah memancing murka penguasa bayangan. Seseorang yang berada di rantai makanan teratas telah memerintahkan agar PT Cakrawala Global dimiskinkan sampai ke akar-akarnya hari ini juga. Darah Bima serasa membeku. Kata penguasa bayangan memicu sebuah lonceng peringatan di kepalanya. Selama ini, ia menduduki kursi CEO karena ia diberi mandat, bukan karena ia pemilik mutlak. Dan baru semalam, ia dengan sombongnya membuang wanita yang merupakan kunci penghubung ke masa lalunya. Bima menelan ludah dengan susah payah, menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi fluktuasi pasar, melainkan sebuah eksekusi mati yang diatur dengan sangat elegan. Jaring laba-laba raksasa telah menjeratnya erat, dan ia baru saja menyadari bahwa selama ini, ia tak lebih dari sekadar mangsa. Malam beringsu turun menyelimuti ibu kota, mengubah gedung-gedung pencakar langit menjadi bayangan raksasa bermata cahaya. Di dalam ruang kerjanya yang kini terasa sedingin lemari es penyimpan mayat, Bima duduk termenung dalam kegelapan. Ia menolak menyalakan lampu utama, seolah cahaya hanya akan mempertegas betapa hancur kerajaannya hari ini. Kepanikan yang sejak siang menggerogoti kewarasannya perlahan berubah menjadi paranoia tingkat tinggi. Dalam hierarki kekuasaan tak kasat mata di masyarakat kita, ada sebuah hukum alam yang tidak pernah tertulis di buku manajemen bisnis manapun. Kekuasaan sejati tidak pernah berteriak untuk mencari perhatian. Ia bersembunyi dalam keheningan, dan ketika ia bergerak, ia tidak meninggalkan jejak selain kehancuran musuhnya. Bima menyadari bahwa ia tidak sedang menghadapi fluktuasi pasar atau sentimen investor yang buruk. Ia sedang diburu. Dan untuk melawan seorang pemburu tak terlihat, ia membutuhkan mata dan telinga yang bisa menembus dinding tebal rahasia korporat. Sore tadi, dengan menggunakan sisa dana taktis pribadinya yang belum dibekukan, Bima menyewa jasa seorang investigator swasta elit bernama Leo. Leo bukanlah detektif amatir. Ia adalah mantan perwira intelijen yang memiliki reputasi tanpa cacat dalam membongkar skandal korupsi dan melacak aset tersembunyi para konglomerat. Bima menaruh harapan besar pada pria itu. Ia menuntut Leo untuk menelusuri siapa sebenarnya sosok penguasa bayangan, alias chairman misterius yang mengendalikan 70% saham PT Cakrawala Global dari balik layar. Selama 10 tahun menjabat sebagai CEO, arogansi Bima telah membutakannya. Ia selalu menganggap bahwa setelah ayah mertuanya meninggal, saham mayoritas itu dikelola oleh sebuah lembaga perwalian pasif yang bodoh, yang menyerahkan kendali penuh kepadanya karena mengakui kejeniusan otaknya. Bima terlalu sibuk menikmati lampu sorot, panggung kehormatan, dan wanita-wanita muda yang memujanya, hingga ia tidak pernah repot-repot mempertanyakan siapa nama yang sebenarnya tercetak di atas sertifikat saham utama tersebut. Kesombongan dan budaya patriarki yang mengakar kuat di benaknya membuatnya tak pernah curiga bahwa posisi itu dipegang oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Pintu ruangan diketuk pelan, disusul masuknya sosok Leo yang mengenakan jaket kulit gelap. Alih-alih membawa kabar baik, wajah investigator bayaran bertarif miliaran rupiah itu tampak sangat tegang. Leo berjalan mendekati meja kerja Bima, membuka koper berisi uang tunai yang Bima berikan sebagai uang muka beberapa jam lalu, dan mendorongnya kembali ke hadapan sang CEO. Saya kembalikan uang Anda utuh, Pak Bima. Saya mundur dari kasus ini, ucap Leo dengan nada datar. Namun ada getaran ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Bima langsung berdiri, matanya membelalak tak percaya. Apa maksudmu mundur? Aku membayarmu 3 kali lipat dari tarif normalmu. Kau ini mantan intelijen. Jangan bilang kau tidak bisa melacak identitas satu orang chairman perwalian. Bentak Bima, urat-urat di lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak bisa menerima penolakan, terlebih dari orang yang ia bayar. Leo menatap Bima dengan pandangan kasihan bercampur ngeri. Bukan karena saya tidak bisa melacaknya, Pak Bima. Tapi karena saya masih ingin hidup dan melihat anak saya tumbuh dewasa, jawab Leo dengan suara setengah berbisik, sambil melirik ke arah jendela seolah takut ada penembak jitu yang membidiknya. Saya mencoba meretas lapis pertama dari firma hukum yang mewakili pemegang saham mayoritas Anda. Hanya dalam waktu 15 menit, semua sistem keamanan saya diretas balik. Tidak hanya itu, ponsel istri saya berdering,
Dan seseorang dari ujung telepon menyebutkan alamat sekolah anak saya dengan sangat detail. Pak Bima, struktur kepemilikan saham perusahaan Anda dibungkus oleh 7 lapis cangkang offshore dan dijaga oleh konsorsium hukum yang biasa menangani aset para petinggi negara. Chairman Anda bukanlah sekadar pengusaha. Beliau adalah entitas yang bisa menghapus keberadaan seseorang dari peta tanpa meninggalkan jejak. Anda tidak sedang bermain catur dengan lawan bisnis biasa. Anda sedang mencoba menantang dewa kematian. Kalimat Leo bagaikan paku es yang dipalu paksa ke ubun-ubun Bima. Tubuh CEO arogan itu merosot kembali ke kursinya. Leo menutup resleting jaketnya dan melangkah mundur menuju pintu. Sebelum keluar, ia meninggalkan satu peringatan terakhir. Siapapun entitas yang berada di balik semua ini, beliau sangat membenci Anda secara personal, Pak Bima. Ini bukan soal uang atau perebutan kekuasaan korporasi. Sabotase serentak, pemblokiran rekening pribadi, hingga pemutusan kontrak raksasa dalam satu hari ini adalah bentuk eksekusi dendam yang sangat terencana. Anda pasti telah melakukan sebuah kesalahan fatal yang menyakiti harga diri beliau. Saya sarankan Anda mulai mengingat-ingat daftar dosa Anda, karena waktu Anda sudah habis. Pintu tertutup rapat. Bima ditinggalkan sendirian dalam kegelapan pekat ruang kerjanya. Otaknya berputar liar, mencoba mencari korelasi antara musuh bisnis mendiang mertuanya dengan serangan hari ini. Namun, dasar pria yang buta oleh egonya sendiri, tak sedetik pun nama Anjani melintas di kepalanya. Di matanya, mantan istrinya itu hanyalah serangga tak berdaya yang sedang menangisi nasib di jalanan. Ia tidak sadar bahwa serangga yang ia remehkan itu kini adalah naga raksasa yang sedang melilit lehernya, bersiap meremukkan tulang-tulangnya satu persatu. Kehancuran Bima bukan sekadar masalah finansial. Ini adalah sebuah tragedi tentang manusia yang dihukum oleh kebodohannya sendiri. Ruang tamu utama di rumah mewah kawasan Pondok Indah itu dulunya memancarkan aura kebanggaan bagi Bima dan Rania, sebuah trofi kemenangan atas penaklukan mereka. Namun malam ini, udara di dalam ruangan itu terasa pengap dan beracun. Rania berjalan mondar-mandir menapaki karpet Persia berharga ratusan juta dengan langkah gelisah layaknya seekor kucing yang terjebak di dalam sangkar panas. Wajahnya yang biasanya dipoles riasan sempurna kini terlihat kusam oleh polesan amarah dan rasa malu yang tak tertahankan. Insiden penolakan kartu kredit di butik elit siang tadi telah menyebar dengan cepat di grup obrolan para sosialita, menelanjangi status palsunya. Dalam realitas sosial masyarakat modern, cinta yang dibangun di atas fondasi materialisme adalah fatamorgana yang paling kejam. Ia akan menguap tanpa sisa di detik pertama angin kemiskinan berhembus. Rania sama sekali tidak mengkhawatirkan keadaan Bima atau perusahaannya. Yang ada di kepalanya hanyalah bagaimana ia bisa menyelamatkan muka dan mempertahankan gaya hidup hedonis yang baru saja ia cicipi. Menjelang tengah malam, pintu utama terbuka dengan suara derit yang menyedihkan. Bima melangkah masuk bak sesosok mayat hidup. Jas mahalnya kusut masai, dasinya sudah ditarik lepas, dan wajahnya terlihat menua 10 tahun hanya dalam waktu belasan jam. Tidak ada lagi sisa-sisa postur tegap seorang CEO yang arogan. Namun, alih-alih menyambut pria yang katanya ia cintai mati-matian, itu dengan pelukan hangat atau segelas air, Rania justru langsung menyerangnya dengan rentetan omelan melengking. Akhirnya kamu pulang juga. Mas, kamu harus tanggung jawab. Gara-gara mesin sialan dan bank bodohmu itu, aku jadi bahan tertawaan teman-temanku. Mereka bilang aku ini cuma simpanan kere yang halunya ketinggian. Cepat telepon manajer bankmu sekarang. Aku mau kartu kreditku aktif malam ini juga. Dan besok, kamu harus belikan aku tas Hermes itu pakai uang tunai sebagai permintaan maaf. Bentak Rania tanpa jeda. Sama sekali tidak bisa membaca raut keputusasaan yang tergambar jelas di wajah Bima. Mendengar tuntutan egois yang keluar dari mulut wanita yang demi dirinya ia rela mencampakkan istri sahnya, sisa-sisa kewarasan Bima akhirnya putus. Ia menatap Rania dengan mata memerah yang menyala oleh amarah dan frustrasi yang meledak. Tas. Kamu masih memikirkan tas sialan? Perusahaan sedang sekarat. Rania. Seluruh rekening kita dibekukan oleh bank. Aset kita sedang diaudit untuk disita, dan aku tidak tahu apakah besok kita masih bisa makan atau tidak. Prakoso Group membatalkan kontrak,
Dan ada kekuatan gila di luar sana yang sedang berusaha membunuhku secara finansial. Dan kau cuma peduli pada gengsi murahanmu itu. Bentakan Bima menggelegar ke seluruh penjuru rumah, membuat beberapa asisten rumah tangga yang mengintip dari balik dapur gemetar ketakutan. Untuk pertama kalinya, Bima melihat wajah asli Rania. Bukan wajah seorang wanita yang penuh kelembutan, melainkan wajah seorang parasit yang marah karena inang tempatnya mengisap darah mendadak mengering. Rania tertegun sejenak, namun bukan karena simpati, melainkan karena syok mendengar kata, disita, dan sekarat. Matanya menyipit, memancarkan kalkulasi yang dingin dan tak berperasaan. Disita? Tunggu dulu. Kalau rekening perusahaan dibekukan, lalu bagaimana dengan uang pribadimu? Bagaimana dengan liburan kita ke Paris? Dan janji apartemen penthouse atas namaku? Mas, aku ini sedang hamil anakmu. Kamu mau menelantarkan darah dagingmu sendiri? Jual saja mobil-mobil sport milikmu itu, atau jam tangan Rolex MU. Aku tidak mau tahu. Pokoknya aku tidak mau hidup miskin, apalagi sampai melahirkan di rumah sakit kelas 2. Tuntutan Rania semakin tidak rasional. Bima menatap nanar wanita muda di hadapannya. Ingatan tentang Anjani tiba-tiba berkelebat. Ingatan tentang bagaimana mantan istrinya itu rela menjual perhiasan peninggalan ibunya hanya demi membelikan Bima sesuap nasi saat ia bangkrut 10 tahun lalu. Penyesalan kecil mulai mengetuk nuraninya. Namun ego laki-lakinya yang terlalu besar dengan cepat menutup pintu itu rapat-rapat. Bima mendengus jijik, menyadari betapa transaksionalnya hubungan yang ia banggakan ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata lagi, Bima membalikkan badan dan berjalan gontai menuju ruang kerja pribadinya, mengunci pintu dari dalam, dan membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan botol minuman keras murahan yang tersisa di laci. Ditinggal sendirian di ruang tamu, ekspresi histeris Rania lenyap seketika, digantikan oleh raut wajah yang sedingin es dan penuh perhitungan. Ia menatap pintu ruang kerja Bima dengan tatapan mencemooh. Ia bukan wanita bodoh. Ia tahu persis bahwa tikus adalah makhluk pertama yang akan melompat pergi saat melihat kapal mulai tenggelam. Tanpa membuang waktu, Rania bergegas menaiki tangga menuju kamar utama. Ia menarik koper terbesar yang bisa ia temukan dari dalam lemari. Bukan pakaian yang ia masukkan ke dalamnya, melainkan kotak-kotak perhiasan, jam tangan mewah milik Bima yang tertinggal di laci nakas, hingga beberapa batangan emas kecil yang ia temukan di brankas yang kebetulan lupa dikunci Bima. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Bima. Ia hanya mencintai kekuasaan yang menempel pada pria itu. Dan kini, saat kekuasaan itu menguap, Bima tak lebih dari sekadar pria tua bangkrut yang tak ada gunanya lagi. Sambil mengunci koper yang sudah penuh sesak dengan harta rampasan itu, Rania bergumam pelan di tengah malam yang sunyi, menyusun rencana untuk melarikan diri esok pagi saat Bima lengah. Ia tidak menyadari bahwa semua harta yang ia curi itu pun, pada akhirnya, adalah aset yang akan diburu tanpa ampun oleh sang pemilik sah, Anjani. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kebangkrutan adalah cermin paling jujur untuk memantulkan wajah asli orang-orang di sekeliling kita. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai ruang kerja Bima bagaikan jarum panas yang menusuk langsung ke bola matanya. Bima terbangun di atas karpet dengan kepala berdenyut hebat. Sisa-sisa mabuk minuman keras murahan yang ia tenggak semalaman masih menguasai aliran darahnya. Mulutnya terasa sepahit empedu, sepadan dengan realitas hidupnya yang kini hancur lebur. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak naik dan berpegangan pada pinggiran meja kerjanya yang dingin. Jam dinding klasik di ruangan itu menunjukkan pukul 8 pagi. Suasana rumah mewah berlantai marmer itu terasa terlampau sunyi. Tidak ada suara langkah kaki asisten rumah tangga, tidak ada denting sendok dari arah dapur, dan yang paling mencolok, tidak ada rengekan melengking Rania yang biasanya sudah meributkan menu sarapan dengan manja. Tertatih-tatih, Bima membuka kunci pintu ruang kerjanya dan melangkah keluar menuju lantai 2. Firasat buruk mulai merayap di tengkuknya layaknya kelabang berbisa. Rania? Rania. Panggilnya dengan suara parau. Keheningan yang menjawab panggilannya terasa jauh lebih memekakan telinga daripada teriakan. Saat ia mendorong pintu kamar utama, pemandangan di hadapannya menyedot habis sisa oksigen di paru-parunya. Laci-laci lemari pakaian terbuka lebar dan isinya berantakan di atas lantai.
Brankas baja yang tertanam di balik lukisan menganga kosong melompong. Kotak-kotak perhiasan, deretan jam tangan mewah koleksinya yang bernilai miliaran rupiah, hingga emas batangan simpanan daruratnya, lenyap tak berbekas. Bahkan asisten rumah tangganya pun tampaknya telah pergi setelah melihat gelagat Rania yang melarikan diri bagai pencuri di malam buta. Realitas sosial kembali menampar Bima dengan sangat telak. Loyalitas yang dibeli dengan uang akan kedaluarsa tepat di detik uang itu habis. Tikus betina yang selama ini ia beri makan dari piring emasnya telah melompat dari kapalnya yang tenggelam, membawa serta sisa-sisa harga diri Bima sebagai seorang laki-laki. Belum sempat Bima mencerna pengkhianatan menyakitkan dari sang selingkuhan, suara bel pintu depan berbunyi nyaring, memecah kesunyian yang mencekam. Bima tersentak. Harapan semu sempat melintas di benaknya. Mungkin itu Rania yang kembali karena menyesal, atau mungkin asistennya. Dengan langkah terseok-seok, pria parubaya yang kini tampak tak lebih dari seorang pesakitan berbalut kemeja kusut itu menuruni tangga dan membuka pintu utama. Alih-alih Rania, di ambang pintu berdiri dua orang pria berbadan tegap mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi, didampingi oleh seorang kurir pengadilan. Di dada kiri jas kedua pria itu tersemat pin emas berlambang firma hukum Manggala O Partners, salah satu firma hukum elit internasional yang terkenal tak pernah kalah di pengadilan dan hanya mewakili klien-klien konglomerat tingkat atas. Wajah mereka datar, tak menyiratkan emosi apapun selain profesionalitas yang memancarkan ancaman tak kasat mata. "Bapak Bima Wijoyo?" tanya salah satu pria berjas itu dengan nada bariton yang sangat formal dan dingin. Bima hanya bisa mengangguk kaku. Kerongkongannya mendadak kering kerontang. Pria itu menyodorkan sebuah map tebal berwarna merah marun dengan segel lilin resmi. "Kami mewakili klien anonim kami, pemegang saham mayoritas absolut PT Cakrawala Global. Ini adalah dokumen hukum berkekuatan tetap yang harus Anda terima secara langsung." Dengan tangan gemetar parah, Bima menerima map tersebut. Tanda tangannya di resi penerimaan tampak seperti coretan tak beraturan saking hebatnya getaran di jemarinya. Begitu kurir dan kedua pengacara elit itu berbalik pergi menaiki mobil mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pamit pun, Bima merobek segel lilin itu dengan kalap. Jantungnya berdetak liar, nyaris menjebol tulang rusuknya sendiri. Kertas tebal bermutu tinggi beralaskan kop surat Manggala O Partners itu memuat sebuah judul yang dicetak tebal dengan huruf kapital. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB. Bima membaca baris demi baris dokumen tersebut dengan napas yang memburu. Rapat itu dijadwalkan esok pagi, tepat pukul 9, bertempat di ruang rapat utama lantai 30, ruang kekuasaannya sendiri. Namun, bukan tempat atau waktu yang membuat lutut Bima kehilangan tenaga hingga ia jatuh terduduk di lantai terasnya. Mata Bima terpaku pada satu baris kalimat di bagian tengah dokumen, yang menjelaskan agenda tunggal dari rapat dadakan tersebut. Pencopotan dan pemberhentian tidak hormat Saudara Bima Wijoyo dari jabatan Chief Executive Officer, CEO, atas dugaan kelalaian fatal, pelanggaran etika korporasi, dan penyalahgunaan wewenang serta aset perusahaan. Kertas itu terlepas dari genggaman Bima, melayang pelan lalu jatuh tertelungkup. Vonis mati korporat telah dijatuhkan. Penguasa bayangan, yang semalaman ia cari-cari akhirnya menunjukkan taringnya secara langsung, menjerat leher Bima dengan tali hukum yang mustahil untuk diputus. Tidak ada ruang untuk negosiasi, tidak ada celah untuk melarikan diri. Besok pagi, ia akan diseret ke tiang gantungan di hadapan seluruh dewan direksi yang selama ini menunduk padanya. Tanpa uang sepeser pun yang tersisa akibat diblokir bank, tanpa sekutu yang sudi mengangkat teleponnya, dan tanpa wanita muda yang selama ini memuja dompetnya, Bima kini benar-benar sebatang kara di tengah badai dahsyat yang ia ciptakan sendiri dari keangkuhannya. Ketakutan yang amat luar biasa, sebuah teror murni yang menggerogoti kewarasan, kini bersarang mutlak di kepalanya. Bima meringkuk memegangi rambutnya di depan pintu rumah mewahnya, merintih terseduh-seduh layaknya anak kecil yang kehilangan arah. Ia benar-benar tidak menyadari bahwa Algojo yang menantinya besok pagi di kursi kekuasaan tertinggi itu memiliki wajah yang sangat familiar. Wajah wanita yang semalam ia ceraikan dengan penuh kebanggaan semu. Matahari pagi di langit Jakarta bersinar sangat terik, seolah alam semesta sengaja menyorotkan lampu panggung paling terang untuk menyaksikan kejatuhan seorang raja yang pongah.
Di dalam kamar utama rumah mewahnya yang kini menyerupai kapal pecah pasca jarahan Rania, Bima berdiri mematung di depan cermin besar peninggalan zaman kolonial. Pantulan yang membalas tatapannya bukanlah bayangan seorang CEO karismatik penakluk dunia korporat, melainkan sosok pria tua yang ringkih, pucat, dan dihinggapi teror absolut. Kantung matanya menghitam lekat, kulit wajahnya kusam, dan bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi serta stres yang tak tertanggungkan. Realitas sosial seringkali menyembunyikan sebuah kebenaran pahit, bahwa setelan jas mahal dan jam tangan miliaran rupiah seringkali hanyalah baju zirah untuk menutupi mentalitas yang kerdil. Hari ini, baju zirah Bima telah dilucuti secara paksa, menyisakan ketelanjangan harga diri yang membuatnya menggigil meskipun pendingin ruangan sudah dimatikan. Dengan jemari yang terus bergetar hebat tak terkendali, Bima mencoba memasangkan kancing kemeja putihnya. Ia mengambil setelan jas bespoke dari Brioni seharga ratusan juta rupiah, jas yang sama yang ia kenakan saat pertama kali dinobatkan sebagai CEO. Dulu, jas ini membuatnya merasa bagaikan dewa yang tak tersentuh. Kini, kain wol halus itu terasa kasar, seberat rantai baja, dan lebih menyerupai pakaian pesakitan yang akan berjalan menuju guillotine eksekusi. Saat mencoba mengikat dasi sutranya, Bima gagal berkali-kali. Simpulnya selalu miring dan berantakan. Di titik keputusasaan kecil inilah, sekelebat ingatan tentang Anjani tiba-tiba menghantam ulu hatinya. Selama 10 tahun, Anjanilah yang dengan sentuhan lembut dan telaten selalu memastikan kerah dan dasi Bima terpasang sempurna setiap pagi, memberinya kata-kata penyemangat sebelum ia berangkat menaklukkan dunia. Tidak ada Rania yang memanjakannya pagi ini, dan tidak ada lagi Anjani yang menjaganya. Bima menelan ludah yang terasa seperti pasir kerikil. Ia membiarkan dasinya sedikit miring, lalu menyambar sebuah map tebal dari atas nakas. Map itu berisi proposal setebal 50 halaman yang ia ketik dengan sisa kewarasannya semalaman, berisi permohonan maaf resmi, skema restrukturisasi utang, dan janji hitam di atas putih bahwa ia bersedia menjadi anjing peliharaan yang patuh bagi sang chairman misterius, asalkan ia tidak dimiskinkan dan dipenjara. Perjalanan dari rumah menuju kantor pusat PT Cakrawala Global di Sudirman terasa seperti prosesi pemakaman bagi Bima. Karena supir pribadinya sudah ikut menghilang menyadari majikannya bangkrut, Bima terpaksa menyetir sendiri mobil sedan mewahnya. Di tengah kemacetan ibu kota, ia menatap orang-orang biasa di luar sana, para pekerja kantoran yang berdesakan di halte bus, para pedagang asongan yang berkeringat. Dulu, dari balik kaca film mobilnya yang gelap, Bima memandang mereka dengan sebelah mata, merasa takdirnya jauh lebih mulia. Pagi ini, dengan ironi yang menyayat hati, Bima justru sangat iri pada mereka. Mereka mungkin tidak memiliki rekening miliaran, tetapi mereka memiliki ketenangan pikiran. Mereka tidak sedang menuju ruang eksekusi mati. Ketakutan terbesar Bima bukanlah sekadar kehilangan jabatan, melainkan kembali ke titik nol. Jatuh ke dalam jurang kemiskinan dan kehinaan yang sangat ia benci, tempat di mana Anjani dulu memungutnya sedekade silam. Tepat pukul 8:30, Bima menginjakan kaki di lobi marmer gedung Cakrawala Global. Atmosfer yang menyambutnya langsung membekukan darah di nadinya. Biasanya, begitu ia melangkah melewati pintu kaca putar, para petugas keamanan akan langsung berdiri tegap memberi hormat, para resepsionis akan menunduk dalam, dan karyawan yang berlalu lalang akan menyingkir memberikan jalan bak menyambut kedatangan kaisar. Pagi ini, tidak ada satupun dari hal itu yang terjadi. Petugas keamanan hanya meliriknya sekilas sebelum kembali menatap layar monitor. Karyawan yang berkerumun di sudut lobi terang-terangan berbisik-bisik sambil menatap sinis ke arahnya. Berita tentang pemblokiran seluruh rekening perusahaan oleh konsorsium bank dan batalnya kontrak Prakoso Group pasti sudah menyebar bagai api liar. Dalam ekosistem korporat, loyalitas bawahan sangatlah rapuh. Ketika tahta sang pemimpin goyah dan gaji terancam tak dibayar, rasa hormat berubah menjadi kebencian seketika. Bima berjalan menunduk menuju lift khusus eksekutif, menyadari bahwa ia telah menjadi orang asing di kerajaannya sendiri. Lift berdenting di lantai 30. Lorong berlapis karpet tebal menuju ruang rapat VVIP itu kini terasa menyempit. Dinding-dindingnya seolah merangsek maju untuk meremukkan tubuh Bima. Di ujung lorong, di depan pintu ganda kayu mahoni ruang rapat utama,
Berdiri dua orang pria berjas hitam berwajah keras, para algojo dari firma hukum Manggala Partners yang semalam mengantarkan surat panggilan. Lutut Bima benar-benar kehilangan tenaga saat ia berdiri 2 meter dari pintu tersebut. Napasnya tersengal, keringat dingin membanjiri kerah kemejanya. Ia memeluk erat map proposal di dadanya bak perisai terakhir. Bima memejamkan mata, membuang seluruh sisa harga diri kelaki-lakiannya dan arogansinya ke dasar jurang terdalam. Ia menyiapkan mentalnya untuk memohon, untuk menangis, untuk bersujud menyentuh lantai dingin dan mencium ujung sepatu sang chairman misterius di dalam sana. Apapun akan ia lakukan demi selembar belas kasihan. Ia mengangguk kaku pada kedua penjaga di depannya. Tangan kekar salah satu penjaga itu bergerak, mendorong perlahan kenop pintu ganda tersebut. Cahaya dari dalam ruang rapat menyilaukan mata Bima sejenak, mengaburkan pandangannya akan sebuah kebenaran fatal, bahwa di balik pintu itu, masa lalunya sedang menunggunya di atas singgasana, siap menjatuhkan pedang dendam yang telah diasah dengan air mata kesabaran. Pintu ganda berdaun kayu mahoni itu terbuka tanpa suara derit sedikit pun, memperlihatkan hamparan ruang rapat VVIP yang luasnya menyamai sebuah lapangan tenis indoor. 12 anggota Dewan Direksi tertinggi, termasuk Hendra sang Direktur Keuangan yang semalam membawa kabar kehancuran, berdiri mematung di sisi kiri dan kanan meja pualam raksasa sepanjang 10 meter. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat wajah. Seluruh pandangan mereka tertuju lurus ke lantai, dengan postur tubuh membungkuk hormat ke arah ujung meja. Di ujung terjauh meja tersebut, di atas kursi kulit bersandaran tinggi yang membelakangi pintu masuk dan menghadap ke arah lanskap kota, duduklah sang penguasa bayangan, dalam keheningan yang mencekam. Sebuah siluet gelap yang memancarkan aura teror tak kasat mata, menyedot habis seluruh sisa keberanian Bima hingga tak bersisa setetes pun. Begitu kakinya melangkah melewati ambang pintu, gravitasi bumi seolah menarik tubuh Bima dengan kekuatan 10 kali lipat. Lututnya yang gemetar parah tak lagi mampu menopang berat badannya, apalagi menahan beban arogansinya yang telah hancur berkeping-keping. Dengan suara berdebum yang bergema memecah keheningan ruangan, Bima jatuh berlutut di atas karpet tebal. Map proposal permohonan ampun yang susah payah ia ketik semalaman terlepas dari tangannya. Isinya berhamburan mengenaskan di atas lantai layaknya daun kering yang berserakan ditiup angin badai. Bima bahkan tidak repot-repot mengangkat wajahnya untuk melihat wajah sosok di balik kursi singgasana itu. Ia langsung menempelkan dahinya ke lantai yang dingin, membuang seluruh sisa harga diri kelaki-lakiannya ke dasar palung paling hina. Bapak Chairman yang terhormat, saya mohon ampun. Suara Bima keluar berupa rintihan serak dan sengau yang sangat menyedihkan. Saya Bima Wijoyo. Saya tahu bahwa saya mungkin telah melakukan sebuah kesalahan fatal yang memancing murka Anda. Meskipun demi Tuhan saya bersumpah saya tidak tahu apa dosa saya pada Anda. Saya memohon dengan sangat. Jangan hancurkan PT Cakrawala Global. Saya bersedia menyerahkan seluruh jatah dividen saya. Saya bersedia menjadi pelaksana lapangan Anda di sini tanpa dibayar sepeser pun. Saya akan menjadi anjing penjaga Anda yang paling setia dan patuh. Saya mohon, jangan biarkan bank menyita semuanya. Bima mulai menangis terisak-isak, membasahi karpet dengan air matanya. CEO Pongah yang kemarin siang dengan sangat sombong membuang istri sahnya demi daun muda, kini meratap tak ubahnya seekor serangga yang memohon agar tidak digilas roda traktor. Ia terus menundukkan kepala, bibirnya bergetar merapal permohonan maaf kosong, berharap sang penguasa anonim di ujung sana memiliki setetes saja empati untuk menolongnya dari kemiskinan. Ratapan menyedihkan dari seorang pria dewasa itu dijawab oleh keheningan absolut selama beberapa belas detik. Lalu, di tengah kesunyian yang mencekik paru-paru itu, terdengar derit pelan dari kursi kulit yang perlahan-lahan diputar menghadap ke arah meja utama. Diikuti oleh sebuah suara yang membelah udara. Bukan suara berat, serak, dan berwibawa milik seorang pria tua konglomerat yang selama ini Bima bayangkan ada di benaknya. Melainkan suara yang begitu lembut, begitu tenang, namun memiliki ketajaman sedingin pedang es yang dihunus langsung dan ditempelkan tepat di urat nadinya. Berdirilah, Bima. Karpet mahal peninggalan almarhum ayahku ini terlalu berharga untuk dinodai oleh air mata buayamu yang sangat murahan. Dek. Jantung Bima seolah berhenti berdetak seketika. Seluruh darah di tubuhnya tersedot turun ke kaki,
membuat wajahnya lebih pucat dari mayat. Dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Frekuensi suara itu mustahil. Sangat mustahil. Itu adalah ritme dan nada suara yang sangat familiar di telinganya selama 10 tahun terakhir. Itu adalah suara wanita yang selalu menyapanya setiap pagi di meja makan. Suara wanita malang yang kemarin malam ia ceraikan, dan yang tadi pagi ia usir dari rumahnya sendiri dengan pengawalan satpam. Dengan gerakan patah-patah layaknya sebuah boneka kayu usang yang engselnya berkarat, Bima perlahan mengangkat kepalanya dari lantai. Pandangannya menyusuri karpet pualam, merambat naik melewati deretan direksi yang masih menunduk kaku, hingga akhirnya pandangan itu membeku di ujung meja sana. Di kursi kekuasaan tertinggi itu, duduklah Anjani. Anjani mengenakan setelan jas kerja wanita bermaterial wol sutra warna putih gading dengan potongan sangat tegas karya desainer kelas atas, memancarkan aura dominasi absolut yang tak terbantahkan. Rambutnya disanggul modern dengan sangat rapi, dan seuntai kalung zamrud warisan keluarga melingkar di lehernya, menegaskan status aslinya sebagai seorang bangsawan korporat sejati. Di sebelah kirinya, berdiri Om Suryo, pria sepuh ketua Dewan Komisaris yang selalu Bima anggap sebagai dewa pelindungnya dalam berbisnis. Tatapan mata Anjani menembus lurus, membelah jarak 10 meter di antara mereka, menghujam langsung ke dalam pupil Bima. Tatapan itu sangat dingin, kosong dari belas kasihan, dan sepenuhnya menguasai setiap sentimeter udara di ruangan tersebut. Bima menelan ludah dengan susah payah. Otaknya menolak keras untuk memproses realitas yang terlalu mengerikan ini untuk diterima oleh akal sehat laki-lakinya. Anjani? Sedang apa kau di sini? Cicit Bima dengan suara bergetar hebat. Sisa-sisa penyangkalan di otaknya masih berusaha melawan fakta empiris di depan mata. Ia mencoba bangkit berdiri dengan kaki yang goyah. Telunjuknya yang gemetar menunjuk ke arah ujung meja. Ini ruang rapat tertutup Dewan Direksi tertinggi. Menyingkirlah dari kursi chairman itu. Kau sudah benar-benar gila karena kuceraikannya. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dan membuat onar di depan semua orang penting ini. Bima kembali membentak dengan sisa suaranya yang pecah. Namun, bentakan konyol itu seketika dipatahkan dan dihancurkan lebur oleh suara bariton Om Suryo yang menggelegar bak guntur di siang bolong. Tutup mulut kasarmu dan berlututlah kembali di tempatmu. Bima, jaga nada bicaramu pada pemilik sah, pemegang saham mutlak sebesar 70%, sekaligus chairman tunggal penyokong dana PT Cakrawala Global, Nyonya Anjani Prawiroharjo. Suara Om Suryo memukul telak kesadaran Bima hingga ke sumsum tulangnya. Dua orang pengacara berbadan tegap dari firma hukum Manggala yang sejak tadi berjaga di dekat pintu langsung bergerak maju seketika, mencengkeram dan menekan kedua bahu Bima dengan paksa hingga pria malang itu kembali jatuh berlutut dengan lutut membentur lantai cukup keras. Plot twist yang mematikan itu akhirnya terungkap secara paripurna di depan mata kepalanya sendiri. Fakta kebenaran menghantam kewarasan Bima layaknya meteor raksasa. Wanita yang ia anggap sebagai parasit tak berguna, benalu yang membebani hidupnya selama 1 dekade ini, ternyata adalah inang utama yang menyuplai aliran darah, oksigen, dan nyawa ke dalam seluruh kerajaan bisnisnya. Ruangan itu seketika menjelma menjadi ruang kedap udara bagi Bima. Oksigen seolah ditarik paksa dari paru-parunya, meninggalkan rasa sesak yang mencekik dada. Matanya terbelalak menatap sosok Anjani yang duduk dengan postur kebesaran di ujung meja sana, memancarkan dominasi yang selama ini ia sembunyikan dengan sangat rapi. Realitas sosial yang sangat patriarkis seringkali menanamkan sebuah delusi berbahaya di benak para laki-laki, bahwa kesuksesan, kekayaan, dan status sosial yang mereka raih adalah murni karena kehebatan rasionalitas otak dan keringat mereka sendiri, sementara peran perempuan di belakangnya selalu direduksi menjadi sekadar ornamen pelengkap, pelipur lara, atau penjaga rumah. Bima telah hidup dan mabuk dalam delusi itu selama 1 dekade penuh. Ia mempercayai mitos tentang dirinya sendiri sebagai pahlawan self-made billionaire, seorang CEO jenius yang merintis imperium bisnis dari titik nol absolut. Namun pagi ini, tirai panggung sandiwara itu dikoyak dengan sangat kasar, memperlihatkan susunan tali temali kotor yang selama ini menggerakkan kaki dan tangannya bak sebuah boneka kayu usang. Dengan gerakan yang sangat anggun dan terukur, Anjani bangkit dari kursi singgasananya. Ia meraih sebuah koper kulit tua bergaya vintage,
koper yang sama persis dengan yang ia bawa keluar saat diusir dengan hina oleh Bima dan Rania dari rumah Pondok Indah kemarin pagi. Anjani meletakkan koper itu di atas meja pualam, membuka pengait kuningan yang berbunyi klik nyaring memecah keheningan maut di ruangan tersebut, dan mengeluarkan setumpuk berkas berdebu yang kertasnya sudah mulai menguning dimakan usia. Alih-alih melempar dokumen itu dengan penuh amarah ke wajah Bima layaknya adegan sinetron murahan yang penuh drama tak bermutu, Anjani justru membiarkan Om Suryo mengambil berkas-berkas tersebut. Pria sepuh itu membagikan salinannya ke hadapan seluruh anggota Dewan Direksi, sebelum akhirnya menyodorkan map dokumen aslinya tepat ke bawah wajah Bima yang masih merangkak di atas lantai. Bacalah, Bima. Pelajari baik-baik sejarah asli dari dongeng kepalsuan yang selama ini kau pamerkan dengan sombong di setiap wawancara majalah bisnis. Ucap Anjani dengan nada sedingin dasar samudra, suaranya mengalun tanpa riak emosi. 10 tahun yang lalu, saat kau menangis meratapi pabrik tekstil kecilmu yang disita rentenir dan kau nyaris melompat dari jembatan karena utang miliaran, siapa yang menyelamatkan nyawamu? Kau pikir bank tiba-tiba berbaik hati memberikan pinjaman tanpa agunan pada pengusaha amatir yang terbukti gagal sepertimu? Bukan. Almarhum ayahkulah yang melunasi seluruh utang busukmu dalam satu malam tanpa sepengetahuanmu. Beliau menanamkan modal tak terbatas, membelikan tanah tempat gedung pencakar langit ini berpijak, dan mendirikan fondasi PT Cakrawala Global. Ayahku menyerahkan 70% saham mayoritas mutlak atas namaku sebagai warisan mutlak. Kami membiarkanmu menduduki kursi CEO semata-mata karena aku, istri bodoh yang saat itu sangat mencintaimu, berlutut memohon pada ayahku agar harga diri laki-lakimu yang sangat rapuh itu tidak hancur lebur. Setiap kata yang keluar dari mulut Anjani adalah peluru penembus zirah yang menghujam langsung ke ulu hati Bima. Pria itu menunduk menatap dokumen di depannya dengan tangan yang bergetar sangat hebat, nyaris seperti penderita Parkinson. Matanya yang merah dan nanar membaca akta pendirian asli, lembar bukti transfer modal awal dari luar negeri, hingga akta notaris yang memuat nama Anjani Prawiroharjo sebagai pemegang saham tertinggi dan tak tergoyahkan. Tanda tangan mendiang ayah mertuanya tertera di sana dengan tinta hitam yang tegas, mendikte segala syarat dan ketentuan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Om Suryo selaku eksekutor wali bayangan. Lalu kontrak-kontrak raksasa dengan Prakoso Group dan para pejabat kementerian itu. Suara Bima keluar berupa bisikan parau yang sangat menyedihkan, seolah ia sedang berbicara dengan malaikat mautnya sendiri. Om Suryo mendengus keras. Rasa jijiknya tak lagi bisa disembunyikan. Pria parubaya itu mengambil alih pembicaraan, mematahkan sisa-sisa tulang hayalan Bima tanpa ampun. Tentu saja itu semua adalah kekuatan jaringan milik keluarga Prawiroharjo. Bima, kau pikir direktur eksekutif sekelas Santoso mau menjabat tanganmu karena presentasimu yang sok pintar itu? Ketua Dewan Prakoso Group yang membatalkan kontrakmu kemarin adalah mantan murid kesayangan almarhum ayah Anjani. Semua pintu yang terbuka untukmu selama 10 tahun ini, semua fasilitas kredit bank tak terbatas, semua lobi elit pemerintah, semuanya digerakkan oleh kami dari balik layar. Di mata komunitas elit bisnis ibu kota yang sesungguhnya, kau tak lebih dari sekadar administrator. Seorang manajer operasional kelas 2 yang kebetulan beruntung menikahi putri tunggal seorang raja. Kami membiarkanmu tampil di panggung, menikmati puji-pujian, lampu sorot, dan tepuk tangan meriah, selama kau bisa membahagiakan Anjani. Tapi rupanya, anjing liar yang diberi piring emas akan tetap kembali mencari sisa makanan busuk di tempat sampah. Kau mengkhianatinya. Bima, kau menggigit putus tangan yang selama ini menyuapimu. Penjelasan brutal, faktual, dan telanjang itu meremukan ego Bima hingga menjadi debu mikroskopis. Segala kesombongannya runtuh tak tersisa. Ilusi kejeniusan yang ia bangun di kepalanya sendiri retak dan pecah berantakan berbaur dengan karpet. Pria arogan yang kemarin dengan sangat bangga memamerkan daun muda sebagai trofi kemenangannya atas penuaan istrinya, kini menyadari bahwa tanpa Anjani, ia bahkan tidak memiliki kelayakan intelektual dan finansial untuk sekadar menginjakan kaki di lobi gedung ini. Ia hanyalah sebuah cangkang kosong, boneka bernyawa yang mendadak diputus benangnya. Tubuh Bima luruh, tak mampu lagi mempertahankan posisi berlututnya. Ia ambruk menyamping,
meringkuk di atas lantai sambil memeluk dokumen-dokumen itu seolah memeluk jasad masa lalunya yang baru saja mati. Air mata penyesalan yang teramat sangat terlambat mengalir deras dari pelupuk matanya. Namun, di ujung meja pualam sana, Anjani tidak menunjukkan sedikitpun riak empati. Wajah cantiknya mematung, telah mematikan seluruh kapasitas perasaannya untuk pria ini. Waktu untuk bernostalgia dan menangisi kebodohanmu sudah habis, kata Anjani memotong rintihan Bima, tajam bagai silet. Om Suryo, silakan kunci pintu ruangan ini. Mari kita segera mulai agenda tunggal RUPSLB pagi ini. Sang eksekutor telah menaikkan kapaknya ke udara. Suasana di dalam ruang rapat utama lantai 30 itu seketika berubah wujud. Dari sebuah ruang pamer keangkuhan korporat menjadi sebuah ruang persidangan eksekusi mati yang tak kenal ampun. Pintu ganda telah dikunci rapat dari dalam oleh para penjaga berjas hitam. Tidak ada satupun dewan direksi yang berani mengeluarkan suara. Mereka hanya duduk kaku bagaikan barisan patung lilin yang menanti titah sang penguasa sesungguhnya. Di tengah keheningan yang menyesakkan dada itu, Anjani berdiri tegak di ujung meja pualam. Ia memancarkan otoritas mutlak yang tak bisa dibantah oleh siapapun, apalagi oleh Bima yang kini hanya bisa meringkuk bagai onggokan kain kotor di atas karpet. Realitas sosial di masyarakat kita seringkali menuntut keadilan yang tak kunjung datang bagi kaum elit korup yang menyalahgunakan kekuasaan demi memuaskan nafsu dan keserakahan pribadi. Seringkali, hukum tumpul ke atas dan para pelaku melenggang bebas dengan kekayaan haram mereka. Namun hari ini, di dalam ruangan tertutup ini, Anjani memastikan bahwa keadilan karma tidak perlu menunggu campur tangan peradilan negara. Ia sendiri yang akan menjelma menjadi palu godam yang meremukkan tengkorak kesombongan mantan suaminya. Dengan satu anggukan kecil dari Anjani, Om Suryo menekan sebuah tombol di panel kendali meja. Tirai otomatis menutup sempurna, membuat ruangan menjadi temaram. Disusul turunnya layar proyektor raksasa di dinding belakang Anjani. Layar itu menyala terang, bukan menampilkan grafik pertumbuhan perusahaan yang selalu dibanggakan Bima, melainkan barisan data audit forensik tingkat tinggi. Deretan angka berwarna merah menyala terpampang jelas, merinci setiap aliran dana tak wajar yang keluar dari rekening PT Cakrawala Global selama 2 tahun terakhir. Mari kita lihat bersama prestasi luar biasa dari Chief Executive Officer kita yang sangat jenius ini. Suara Anjani memecah kesunyian, tajam dan menyayat bak pedang bermata dua. Ia menunjuk ke arah layar dengan ujung pena emasnya. Pembelian 3 unit mobil sport mewah, penyewaan apartemen penthouse di kawasan SCBD, tagihan butik desainer Eropa yang mencapai ratusan juta setiap bulannya, hingga liburan romantis ke berbagai benua. Semua ini menggunakan fasilitas black card perusahaan dan diklasifikasikan secara manipulatif sebagai biaya operasional lobi klien. Seluruh anggota dewan direksi terbelalak menatap data yang terpampang telanjang di depan mata mereka. Bima semakin menenggelamkan wajahnya ke lantai. Rasa malu dan teror kini bercampur aduk menghancurkan kewarasannya. Membawa wanita simpanan menggunakan uang pribadi adalah sebuah pengkhianatan moral, tetapi menggunakan dana taktis perusahaan raksasa untuk menghidupi parasit perselingkuhan adalah sebuah kejahatan korporat berskala masif. Kau tidak hanya mengkhianatiku di atas ranjang, Bima, desis Anjani. Langkahnya perlahan memutari meja mendekati mantan suaminya. Kau merampok uang perusahaan yang dibangun oleh keringat almarhum ayahku untuk membiayai gaya hidup pelacur mudamu itu. Kau memanipulasi laporan keuangan, menipu para dewan direksi, dan membahayakan hajat hidup ribuan karyawan yang bekerja keras di bawah naungan gedung ini hanya demi memuaskan ego dan selangkanganmu. Apakah kau pikir kebusukan sedalam ini tidak akan pernah tercium oleh pemilik modal yang sesungguhnya? Bima tak mampu menjawab. Tenggorokannya tercekat oleh tangis keputusasaan. Ia sadar, data audit forensik yang dikumpulkan oleh firma hukum kelas atas itu adalah bukti sempurna yang bisa menyeretnya ke penjara dengan pasal berlapis tentang penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Anjani kembali berjalan menuju kursi singgasananya, mengambil sebuah palu sidang kecil yang terbuat dari kayu jati berukir, lambang kekuasaan tertinggi dalam rapat umum pemegang saham luar biasa. Agenda tunggal hari ini tidak memerlukan diskusi panjang. Berdasarkan bukti kejahatan finansial yang tak terbantahkan, dan dengan kewenangan absolut pemegang saham mayoritas sebesar 70%, saya menyatakan mosi tidak percaya,
Anjani menjeda kalimatnya, menatap seluruh jajaran direksi yang serentak mengangguk setuju tanpa berani menatap mata Bima. Saya memutuskan pencopotan, pemberhentian secara tidak hormat, dan pemecatan tanpa pesangon terhadap saudara Bima Wijoyo dari jabatan CEO PT Cakrawala Global, berlaku detik ini juga. Pra. Ketukan palu itu bergema sangat keras, memutus urat nadi kehidupan korporat Bima secara permanen. Namun, siksaan emosional itu belum mencapai puncaknya. Anjani tersenyum tipis, sebuah senyuman algojo yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya. Dan sebagai tindak lanjut atas kerugian material perusahaan sebesar puluhan miliar yang kau gelapkan, tim kuasa hukum kami telah mendaftarkan gugatan perdata dan pidana. Karena seluruh rekening pribadimu telah kami blokir, pengadilan akan menyita seluruh aset atas namamu, rumah di Pondok Indah, deretan mobil mewahmu, hingga koleksi jam tanganmu, sebagai ganti rugi. Kau keluar dari pernikahan ini dan dari gedung ini persis seperti saat kau pertama kali datang menemuiku 10 tahun lalu, sebagai seorang gelandangan tak berharga yang tidak memiliki apa-apa selain pakaian yang melekat di badan. Dua orang satpam berbadan besar segera melangkah maju, mencengkram kasar lengan Bima dan menyeretnya paksa dari lantai. Raja yang arogan itu kini meronta-ronta dan meraung memelas saat diseret keluar dari ruang kekuasaannya sendiri, meninggalkan jejak kehinaan yang akan abadi di ingatan semua orang. Pintu ruang rapat tertutup rapat di belakangnya, membuang Bima ke dalam lorong dingin, sebatang kara dan miskin papa. Lobi utama Cakrawala Global, tempat yang dulunya menjadi panggung kebesaran Bima, kini berubah menjadi arena penghakiman sosial yang tak kenal ampun. Tubuh Bima didorong kasar oleh dua petugas keamanan, hingga ia terjerembab di atas lantai marmer Italia yang dingin. Ratusan pasang mata karyawan, dari level manajer hingga petugas kebersihan, menatapnya dengan berbagai ekspresi, sebagian mencemooh, sebagian tersenyum sinis, dan tak sedikit yang terang-terangan merekam momen kejatuhan sang mantan tiran menggunakan ponsel mereka. Realitas sosial kembali menunjukkan taringnya yang tajam. Kekuasaan yang dibangun di atas fondasi ketakutan dan arogansi tidak akan pernah melahirkan kesetiaan sejati. Ketika tumpuan kekuasaan itu patah, orang-orang yang dulu membungkuk hormat akan menjadi yang pertama menginjak kepala sang penguasa yang jatuh. Bima merangkak bangun dengan susah payah. Setelan jas Brioni mahalnya kini kotor dan berantakan, persis seperti sisa harga dirinya yang telah terkoyak habis tak tersisa. Di tengah keputusasaan yang menggelapkan pandangannya, sayup-sayup Bima mendengar suara keributan dari arah pintu putar kaca di pintu masuk lobi. Harapan palsu tiba-tiba menyala di dadanya saat ia melihat sosok yang sangat ia kenal sedang berdebat dengan resepsionis. Itu Rania. Wanita muda itu mengenakan kacamata hitam besar dan menenteng koper tebal yang semalam ia kemasi. Rania rupanya datang ke kantor bukan untuk menyelamatkan Bima, melainkan mencoba mencairkan cek terakhirnya di Departemen Keuangan, yang tentu saja aksesnya sudah diblokir total oleh manajemen baru. Melihat Rania, otak Bima yang sudah tidak rasional kembali memproduksi delusi. Ia tertatih-tatih berlari menghampiri wanita simpanannya itu, merentangkan tangan seolah menemukan oase penyelamat di tengah padang pasir. Rania, syukurlah kau ada di sini. Anjani, wanita gila itu. Dia merampas semuanya dariku. Aku dipecat, disita, aku hancur. Tapi tidak apa-apa. Kita masih punya satu sama lain. Kita akan mulai dari nol lagi demi anak kita. Rintih Bima, mencoba meraih tangan Rania. Namun, alih-alih menyambut pelukan pria yang kemarin masih ia panggil sayang, dengan nada bermanja-manja, Rania justru melangkah mundur dengan ekspresi jijik yang sangat luar biasa, seolah Bima adalah penderita penyakit menular yang sangat mematikan. Ia menepis tangan Bima dengan kasar hingga pria parubaya itu nyaris limbung. Mulai dari nol? Memangnya aku ini lembaga amal yang mau memungut gelandangan bau sepertimu? Lengkingan suara Rania menggema di seluruh lobi, memancing tawa tertahan dari para karyawan yang menonton. Bima terbelalak, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja menampar gendang telinganya. Rania, apa maksudmu? Semalam kau bilang kau mencintaiku. Kau bilang aku adalah satu-satunya ayah dari anakmu. Suara Bima bergetar, memohon sisa-sisa kewarasan dari dunia yang telah berputar balik ini. Rania tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang terdengar sangat kering, sumbang,
dan jahat. Ia membuka kacamata hitamnya, menatap Bima dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan sorot mata merendahkan yang 1000 kali lebih kejam dari tatapan Anjani di ruang rapat tadi. Cinta? Bangun, pria tua bodoh. Yang aku cintai adalah kartu kredit Unlimited MU, fasilitas apartemen mewahmu, dan statusmu sebagai CEO. Kau pikir wanita muda, cantik, dan berbakat sepertiku mau membuang masa muda untuk melayani pria uzur yang kulitnya sudah keriput sepertimu kalau bukan karena uang? Dan sekarang kau tidak punya apa-apa. Kau miskin papa. Semua asetmu disita pengadilan. Kau tak lebih dari sekadar sampah daur ulang yang sudah tidak ada harganya. Kalimat Rania meluncur bak peluru senapan mesin, mencabik-cabik sisa-sisa maskulinitas Bima hingga hancur menjadi debu. Bima terengah-engah, memegangi dadanya yang terasa seperti ditikam belati berkarat berulang kali. Lalu bagaimana dengan bayi kita? Darah dagingku yang ada di rahimmu. Bima nyaris berteriak histeris, menunjuk perut Rania yang masih rata dengan jari gemetar. Pertanyaan memelas itu dijawab Rania dengan senyuman iblis yang sangat mematikan. Ia mendekatkan wajahnya, berbisik cukup keras agar orang-orang di sekitarnya bisa mendengar kebenaran pamungkas tersebut. Bayi apa? Kau ini benar-benar mudah ditipu oleh egomu sendiri. Hasil USG dan tes kehamilan yang kutunjukkan padamu minggu lalu itu adalah milik temanku yang baru menikah. Aku tidak pernah hamil anakmu, Bima. Aku bahkan rutin meminum pil pencegah kehamilan setiap kali kita tidur bersama. Membayangkan memiliki keturunan dari benih pria pecundang sepertimu saja sudah membuatku mual tak tertahankan. Bima mematung layaknya bongkahan batu es. Kebenaran yang menjijikan itu akhirnya terbongkar secara telanjang, menyapu bersih satu-satunya alasan yang selama ini ia gunakan untuk membenarkan pengkhianatannya terhadap Anjani. Rania membalikkan badannya, menepuk pelan koper besar yang ia bawa, dan memberikan pukulan penutup yang mematikan. Oh ya. Terima kasih untuk semua jam tangan Rolex, emas batangan, dan perhiasan berlian yang kau tinggalkan di brankas rumah. Anggap saja itu sebagai uang pesangonku karena telah sudi menemanimu bermain rumah-rumahan selama setahun ini. Selamat menikmati hidup barumu di kolong jembatan, mantan bos. Tanpa menoleh lagi, Rania melangkah keluar menembus pintu putar kaca lobi, menyetop taksi, dan menghilang di telan hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta. Ia pergi membawa sisa harta bergerak milik Bima, meninggalkannya sendirian tanpa cinta, tanpa uang, tanpa harga diri, dan tanpa ilusi anak yang sangat ia banggakan. Bima ambruk ke lantai lobi, meringkuk seperti janin, dan menangis meraung-raung meratapi kebodohannya sendiri di bawah tatapan ratusan orang yang merekam kehancurannya sebagai tontonan gratis yang paling memuaskan. Karma instan telah menunaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Aspal jalanan kawasan Sudirman yang memanggang di bawah terik matahari siang itu menjadi saksi bisu atas kejatuhan paling dramatis dalam sejarah korporat ibu kota. Tubuh Bima dilemparkan begitu saja oleh kepala regu keamanan Cakrawala Global keluar dari area lobi, mendarat dengan keras di trotoar berdebu yang dipenuhi lalu lalang pejalan kaki. Telapak tangannya lecet bergesekan dengan beton jalanan yang panas. Namun rasa perih itu sama sekali tidak sebanding dengan kehancuran mental yang kini mengoyak kewarasannya. Bima meringkuk memeluk lututnya sendiri, menjadi tontonan gratis bagi para pedagang kaki lima, pengemudi ojek daring, dan karyawan rendahan yang sedang istirahat makan siang. Realitas sosial yang keras di kota metropolitan ini memantulkan sebuah kebenaran telanjang. Jakarta adalah rimba beton yang tidak memiliki sedikitpun ruang belas kasihan bagi mereka yang jatuh miskin. Kemarin, orang-orang ini mungkin akan menyingkir dan menunduk hormat jika melihat mobil Bima lewat. Hari ini, mereka hanya melangkahinya dengan tatapan iba bercampur muak, menganggapnya tak lebih dari sekadar gelandangan gila yang meracau tak keruan. Identitas Bima sebagai seorang laki-laki penguasa telah dilucuti hingga ke tulang-tulangnya. Di tengah isak tangis keputusasaan yang meremas dadanya, sebuah bayangan hitam panjang tiba-tiba menutupi tubuh Bima dari sengatan matahari. Deru mesin halus dari sebuah mobil mewah flagship keluaran Eropa, sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna hitam pekat mengilap, berhenti tepat dalam jarak beberapa jengkal dari tempat Bima tersungkur. Pintu penumpang belakang terbuka dengan suara klik yang sangat elegan.
Sepasang kaki berbalut sepatu hak tinggi merek Christian Louboutin dengan sol merah khasnya melangkah turun, menjejak trotoar kotor itu dengan keanggunan seorang penguasa sejati. Bima mendongak dengan sisa-sisa tenaga dan penglihatannya yang buram oleh air mata. Di sana, berdiri tegak melawan silau matahari, adalah Anjani. Mantan istrinya itu tidak lagi terlihat seperti wanita yang selama 10 tahun selalu menyeduhkannya teh di pagi hari. Ia kini menjelma menjadi personifikasi dari karma itu sendiri. Angin siang yang berembus pelan menerbangkan ujung jaswal sutranya, memancarkan aura seorang ratu yang baru saja merebut kembali kerajaannya dari tangan pemberontak yang bodoh. Melihat sosok Anjani, insting bertahan hidup Bima yang sudah hancur lebur kembali meronta, menghasilkan sebuah reaksi yang teramat sangat menyedihkan. Pria yang dulunya dipuja sebagai CEO berdarah dingin itu kini merangkak di atas aspal kotor, menyeret tubuhnya yang bergetar hebat mendekati kaki Anjani. Ia mengulurkan tangannya yang gemetar, mencoba meraih ujung sepatu hak tinggi Anjani, namun tidak berani menyentuhnya. Anjani, Anjani, kumohon. Rintih Bima dengan suara parau yang nyaris habis. Air mata dan keringat bercampur debu mengotori wajahnya yang pucat pasi. Aku salah. Aku sangat salah dan bodoh. Mataku dibutakan oleh kesombongan dan wanita jalang itu. Dia meninggalkanku. Anjani. Dia menipuku. Dia merampok semua sisa hartaku. Tolong aku. Kau adalah satu-satunya orang yang pernah benar-benar tulus mencintaiku di dunia ini. Maafkan aku. Kembalikan aku ke rumah kita. Aku rela tidak menjadi CEO lagi. Aku rela menjadi pelayanmu, asalkan kau mau menerimaku kembali. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Anjani, kumohon. Bima menangis meraung-raung, mempertontonkan kerapuhan maskulinitas yang telah kehilangan seluruh penyangganya. Ia berharap, di suatu tempat di relung hati Anjani, masih tersisa kepingan cinta masa lalu yang bisa ia eksploitasi untuk menyelamatkan nyawanya dari kemelaratan. Namun, harapan itu membentur dinding baja yang tak tertembus. Anjani menatap Bima dari atas ke bawah, bukan dengan sorot mata penuh amarah, kebencian, atau dendam yang meledak-ledak. Sebaliknya, tatapan Anjani benar-benar kosong dan hampa, memancarkan rasa kasihan yang sangat dingin. Ketiadaan emosi itulah yang justru menjadi hukuman paling menyiksa bagi Bima, menyadari bahwa dirinya bahkan sudah tidak berharga lagi untuk dibenci. Cinta yang kau bicarakan itu sudah mati tadi malam. Bima. Mati tepat pada detik kau membubuhkan tanda tangan pongahmu di atas surat pernyataan cerai dan mengusirku demi wanita murahan itu, ucap Anjani dengan nada yang sangat pelan, sangat tenang, namun efeknya bagaikan silet tajam yang mengiris pita suara Bima. Anjani sedikit mencondongkan tubuhnya, memastikan setiap suku katanya terukir permanen di otak pria malang tersebut. Kau sendiri yang memilih ilusi itu, maka sekarang nikmatilah kenyataannya. Hiduplah dengan ingatan bahwa kau pernah memiliki segalanya, dan kau menghancurkannya dengan tanganmu sendiri karena kau tidak pernah tahu cara bersyukur. Bima ternganga, mulutnya bergerak-gerak namun tidak ada satupun suara yang keluar. Napasnya tercekat oleh penyesalan absolut yang menindih dadanya bagai bertonton batu karang. Anjani menegakkan tubuhnya kembali, memutar tumitnya dengan elegan, dan bersiap masuk kembali ke dalam mobil mewahnya yang sejuk. Sebelum pintu mobil itu benar-benar tertutup, Anjani menoleh untuk terakhir kalinya, melemparkan kalimat penutup yang akan menggemakan penderitaan abadi di telinga Bima hingga akhir hayatnya. Dan satu hal lagi, Bima, bisik Anjani dengan senyum sinis yang mengakhiri segalanya. Aku tidak pernah memungut kembali sampah yang sudah kubuang. Brak! Pintu Rolls-Royce tertutup rapat, mengisolasi Anjani dari dunia luar yang kotor. Mobil raksasa itu meluncur pergi dengan mulus tanpa suara, meninggalkan Bima yang meraung histeris sambil memukuli aspal dengan kedua tinjunya hingga berdarah, diselimuti asap knalpot dan keputusasaan yang tak berujung. Kamera penceritaan perlahan bergerak menjauh, paning ke atas menyusuri fasad kaca gedung pencakar langit PT Cakrawala Global yang menjulang menantang langit ibu kota. Di lantai tertinggi gedung tersebut, di balik dinding kaca yang mengilap, kursi kekuasaan kini telah diduduki oleh pemilik sahnya yang tak akan pernah lagi bisa digoyahkan. Bima telah meminum racun kesombongannya sendiri hingga tetes terakhir, dan Anjani, sang ratu yang terluka,
kini bertahta dalam kedamaian dan keadilan karma yang sempurna. Kepuasan emosional itu telah tunai, sebuah bayaran lunas atas kesetiaan yang dikhianati. Nah, itu dia akhir dari kisah kejatuhan Bima dan pembalasan super elegan dari seorang Anjani. Dari cerita ini, ada pelajaran mahal yang bisa kita ambil. Jangan pernah membiarkan kesombongan dan harta membutakan mata kita, apalagi sampai membuang orang yang tulus menemani kita berjuang dari titik nol. Seringkali, orang yang terlihat paling diam dan mengalah justru adalah sosok yang memegang kendali paling besar. Kesetiaan itu harganya sangat mahal, dan karma tidak akan pernah salah alamat. Gimana nih menurut kalian ending ceritanya? Udah cukup puas lihat nasib Bima dan Rania yang kena mental? Atau malah merasa kurang greget? Coba dong share unek-unek dan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, buat kalian yang tadi di awal kelupaan, yuk sekalian klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kalian benar-benar berarti banget biar channel YouTube saya ini bisa terus berkembang dan pastinya makin rajin upload cerita-cerita seru penuh plot twist lainnya. Jangan lupa juga buat tinggalkan like kalau kalian tim Anjani. Dan share video ini ke teman-teman atau grup WhatsApp kalian ya. Akhir kata, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah setia nonton dan dengerin cerita ini dari awal sampai akhir tanpa di-skip. Semoga terhibur. Jaga kesehatan selalu untuk kalian dimanapun berada. Dan sampai jumpa lagi di video cerita seru selanjutnya.